cari. Astaga. Ya kan barusan sudah saya bilang barusan tadi. Nggak Nggak jauh denger aja. rupanya. Injil adalah ini menurut kami. Gitu aja kok susah jawabnya. Astaga. Injil itu artinya dasar-dasar keilmuan dan hikmah. Paham? Oke, paham nggak? Tunggu dulu Ardi. Paham nggak? Injil adalah, sebentar dulu kita ulang dulu ya pernyataanmu ya. Bukan Injil pernyataan adalah saya itu. Bukan pernyataan saya itu bukan Pernyataan dari siapa? saya itu. Siapa ini bilang loh, itu? dari ini loh, datanya ini loh. Injil yang mendefinisikan Injil adalah orang Islam. Bagaimana mungkin bisa divalid itu? Loh, lah berarti Injil dari bahasa mana? Iya. Sekarang kau tanya tadi yang pertama pertanyaan, aku yang jawabnya. Enggak, Injil itu dari kan bahasa mana? Evangelion. Oke, kita sepakat dulu teman-teman. Mohon dikunci rapat. Kak Sarah, Ustadz Dio, mohon dikunci rapat, jangan keluar dari situ. Sepakat? Ya, nggak masalah. Sepakat ya? Jadi- Evangelion ya, sepakat ya? Oke, besarkan saya. Baik. Oke, baik. Evangelion ya, Evangelion ya. Ya. Berarti menurut Anda Evangelion itu adalah Yesus, betul? Salah, bukan begitu. Sabar dulu. Ah, gimana? Jangan langsung. Gimana? Jangan langsung. Salah, Jangan oke. paku-paku mati. Siapa? Sabar Siapa dulu. berarti? Jangan Izin, silakan, atau Ustaz. menarik-narik Bang kesimpulan. Immanuel, sebentar Bang Immanuel, saya naikkan dulu sebentar. Ya. Kita naikkan dulu Bang Immanuel, kita naikkan biar fair diskusinya. Tolong open cam kalau mampu. Iya, silakan. Aku tengahin dulu, aku tengahin Bang Kem, dulu. Bang Immanuel. Ya, Bang Immanuel, aku tengahin ya. Nah, oke, siap. Dr. Ardiansyah sudah menyebutkan tadi definisi Injil secara etimologi dan terminologi. Sekarang Ya. menurut Bang Immanuel apa definisi Injil itu? Silahkan. Oke. Mantap. Definisi Pakai data Injil ya? secara etimologi ya, bahwa Injil itu memang benar berasal dari kata awalnya itu evangelion itu. Nggak mungkin bahasa Yunani ya Pak itu. Datanya Pak, tolong dibuka datanya Pak. Seperti Dr. Ardiansyah. Datanya. Jangan kaku kali lah. Kita santai aja diskusinya. Jelas. Lama. Mohon izin, Bang Masuk Immanuel. gini Dio, buku Minta tunjukkan tolong kayak gini buku-buku izin. gitu Dio. Sebentar, Bang Immanuel. Minta tolong tunjukkan data dulu baru Abang bernarasi. Setelah Abang menunjukkan data baru bernarasi. Itu kalau mau berdiskusi Udah dengan gini aja, baik. ngomong aja lah kalian. Buku-buku kau tunjuk ya buku-bukumu. Kucing pun tahu itu. Orang Kristen di telapak kaki kami arti-arti Injil ini. Gak usah pala buku ini macam orang Data bos. kampungan. Data bos. Maaf. Kami nggak terima. Kami Udah kok nggak terima diskusi aja lah omongan-omongan macam anak kecil. Kalau Ya kalau nggak ada datamu, kau itu kalau cuma Jadi- mau ngarang bebas, jangan di sini. Ini bukan room Udahlah, stand up gaya kalian comedy. gak usah sok-sok. Kita bukan Jangan masalah jangan data kayak masuk begitu. begini. Kamu Udah nggak apa-apa, Bang Saber. Ustaz Bang besar Saber, yang Bang sangat Saber. ganteng sekali sejak Udah nggak apa-apa, Bang Saber. Nggak apa-apa. Kucing pun tahu Nggak ya, apa-apa, yang sangat nggak apa-apa. bonafit. Kamu memalukan begitu kamu Immanuel. Udah nggak apa-apa. Teman-teman, kita ngalah aja, kita ngalah sebentar. Biar dia menjelaskan arti Injil itu apa. Silakan. Nggak apa-apa. Udah, silakan jelaskan. Gini aja lah udah. Kau terangkan Iya, aja lah. Kan lebih pintar Loh, dari enggak, Kristen. saya kan sudah Kau tadi. lebih- Saya kan gini sudah, aja lah, sekarang Anda. sabar. Kau kan lebih pintar nih dari Kristen nih. Coba kau terangkan lu. Biar aku duduk aja aku dengar kau. Ayolah. Loh, enggak, terus mau Anda. ngapain Kenapa di Anda sini? tantrum gitu? Kenapa tantrum? Jangan kayak Kayamu cewek. Jangan kayak macam sok cewek. intelek kali kau. Kayu masih kau sabar. Enggak, kau Gayamu sok mau intelek. ngapain di sini? Ditanya, kau mau ngapain di sini? Enggak Mau gaya kocan, mau masuknya harus ngelawak, ditunjukkannya buku-buku kayak gini. Buku mau ini, ngelawak buku di ini. sini. Kamu mewakili kekristenan loh. memang Kamu bodoh-bodoh mewakili kali, kekristenan. betul. Gaya Tunjukkan kan kalau sok kamu intelek. berilmu. Seperti kami ini di API Jabodetabek. Kami tunjukkan profesionalisme Jabodetabek kami itu telapak dengan kaki ilmu, itu masih ini. bukan dengan congor. Kalau cuma modal congor doang begitu itu. Berkumpul kamu kau berbaris ke ngelamar 200.000 orang Indosiar. Berbaris kau Hah? semua berkumpul kok Ngelamar Ya udah, Bang Saber. Jangan presentasi. Bang Saber. Lanjut, Bunda. Ya, maksudnya begini loh Immanuel. Yang namanya diskusi itu harus pakai data, gitu loh. Jangan sampai menjelaskan sesuatu yang menurut Anda, loh kami udah orang Kristen mau udah tahu arti Injil dan lain sebagainya. Oke lah. Harus digantian kita ya. Itu kan sebentar. Itu kan bukan ranah diskusi. Ini kan ranah diskusi. Saya pakai data.
Gitu kan? Saya Tenang kata aja Anda juga kau. pakai data. Ya, sabar dulu. Kalau memang Anda nggak bisa jelaskan pakai data, nggak apa-apa. Kita klaim dia sebagai modal congor. Kita terima juga kok modal congor, nggak apa-apa. Oke, yang Jadi pertama gini, itu. oke, gantian dulu sebentar kita. Apakah Ya, jika aku silakan. mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4, mana datanya 2 tambah 2 sama dengan 4? Kampungan kali kau minta kayak gitu. Enggak, itu matematika Oh, itu aksioma itu. Itu Danau Toba aksioma itu ada di Sumatera itu Utara. aksioma. Mana datanya? Mana Itu datanya? aksioma itu. Goreng kan? Itu aksioma. Itu aksioma itu, Bro. Ini nggak ngerti aksioma dia. Aksioma Dia itu nggak ngerti. Boy. buka data. Kau pikir, maka aku bilang, setiap aku ngomong mana datanya, kau pikir udah hebat kali kau? Kau pikir Loh, udah saya hebat kali kau? Kalau saya hebat, betul. Kalau saya hebat. Malu dia. Kalau Anda enggak. Dengar kawan, kau pintar. Sebenarnya kami Kristen yang dengar kalian, Baik, bodoh baik. kali lah situ. Ya sudah begini. Kita Ah. lanjut aja. Evangelion artinya apa? Udahlah, kau bahas aja lah. Soal gaya kalian banyak kali bagi dia. Tadi mau kabur. Mau Nah, hujat, kabur, habis hujat Kabur. Aduh. Nggak bisa jawab, kabur. Kalau Ya. cuman begitu-begitu ya mohon maaf gitu loh ya. Betul sih dia turun tuh lebih bagus ya daripada si Mac ini ya kan, bertahan di atas tapi nggak ada ilmu juga si Mac ini. Coba aja kalau nggak percaya. Ya, baik. Mohon izin Gurunda, Iya. saya ambil alih sebentar. Iya, silakan, saya izin silakan. perlu informasikan ya tentang api Jabodetabek. Jadi karena room kita ini menginspirasi dan mengedukasi baik untuk muslim maupun non muslim. Jadi ada ketentuan ketika mau berdiskusi di room api Jabodetabek ya. Salah satu ketentuannya adalah satu, harus diskusi pakai adab dan data. Yang kedua, ya, harus sopan santun didahulukan, tidak boleh menghujat. Yang ketiga, harus tertib dan bergantian dalam berbicara. Yang ketiga, yang selanjutnya, ketika tidak kondusif, host dan momot itu berhak untuk menurunkan atau memute-kan, ya. Untuk selanjutnya, momot itu hanya atau moderator itu hanya dipegang oleh pengurus ataupun admin dan host, ya. Jadi mohon izin buat saudara-saudaraku, itu sekilas daripada api Jabodetabek ya, untuk menunjukkan profesionalisme kita ini menginspirasi dan mengedukasi bagi Islam maupun non muslim. Catatan barusan yang kami bacakan itu ketentuan bagi Islam maupun Kristen yang berdiskusi di room api Jabodetabek untuk menunjukkan profesionalisme kerja. Api Jabodetabek sukses, senggol dong. Lanjut, Gurunda. Izin promosi juga host dan teman-teman yang mau lihat di YouTube ya, ini saya live kan di YouTube, silakan dibantu follow ya, Ardiansa Arif. Ini YouTube saya, bagi yang mau aja, bagi yang nggak mau saya juga nggak akan maksa. Tapi terima kasih 104 orang mata memandang di YouTube. Assalamualaikum teman-teman di YouTube semuanya. Mohon maaf belum bisa nyapa ya. Itu aja. Dibantu subscribe ya, bantu subscribe. Oke. Sekarang saya kembalikan kepada Kak Sarah. Silakan Kak Sarah. Kak Sarah. Lanjut Bang Ardi. Kakak. Oke, Kak Sarah, dibuka mute-nya. Ya, Dilempar jangan Bang Ardi. berfirman dalam hati karena itu yang bisa cuma Tuhannya Kristen aja. Iya. Nah, oke, dilanjut Kak Sarah, lanjut. Bang Ardi nih. Kayaknya Enggak, lanjut Kak. Bagus Kak. nge-lag ya. Enggak tadi itu. Oh, Bang Ardiansa itu tadi YouTube-nya teman-teman. Aku mau belajar nanti ke sana, Bang. Makasih ya Bang Ardiansa. Oh iya, agak ngelek ya Kak Sarah ya, agak ngelek ini Kak Sarah Delay, sepertinya. Kakak delay. Oke. Berhubung di sini ada Kristen, Bang Max, silakan Bang Max jelaskan kepada saya apa definisi Injil dan etimologinya, baik itu etimologi maupun terminologinya. Silakan dijelaskan Bang Max. Silakan.
apa tadi? Aslun li ulumin wa hikamin. Dasar-dasar atau pokok-pokok keilmuan dan hikmah. Itu Injil dari kata an-najlu. Coba kau buka KBBI dulu. Apa arti Injil? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya salam. Kenapa saya dapat yang kayak gini, teman-teman? Kenapa? Ini enggak gini loh. Ini dari 1.000 orang, dari 1.000 orang oten ini, saya tanya Kau teman-teman buka oten di bawah. KBBI dulu. Jangan kau modal congor. Ini dari 1.000 orang oten di bawah, ada nggak yang lebih pintar dari dia? Kalau ada, Injil itu bahasa mana, Bang Bang? Mek, mohon maaf ya ketika kami mengambil sikap karena memang Anda di sini terlihat tidak profesional ya. Silakan buat teman-teman Kristen, kami ingatkan sekali lagi, tunjukkan profesionalisme Anda di dalam berdiskusi. Silakan presentasikan dengan narasi yang baik, yang santun. Hindarkan hujatan. Karena kalau itu tidak bisa kita toleransi. Di Api Jabodetabek itu menunjukkan profesionalisme dan ilmu ya ketika Anda berpresentasi. Api Jabodetabek senggol dong. Lanjut. Ya, saya ingin menanggapi bahwasanya kenapa saya nggak buka di KBBI, teman-teman. Kenapa? Karena begini, yang pertama, Injil yang saya jelaskan itu berdasarkan bahasa Arab, ya, berdasarkan kaidah bahasa Arab. Tidak mungkin ketika kaidahnya bahasa Arab, saya buka dari bahasa Indonesia. Nggak mungkin itu, teman-teman. Mustahil itu, ya, nggak mungkin. Jadi ketika kaidahnya adalah bahasa Arab, maka saya buka kamus bahasa Arab. Yang saya tunjukkan tadi kamus bahasa Arab. Karena kalau di Indonesia, maka itu akan menjadi menjadi bercampur dengan teman-teman Kristen. Kenapa? Karena pasti definisi pertama adalah kitab suci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Yang kedua, ini pasti mengenai Yesus Kristus gitu loh. Karena ini definisi secara umum, secara masyarakat Indonesia gitu loh. Nah, kalau bahas Injil ini kan dari bahasa Arab gitu loh. Kalau Anda mengatakan evangelion, tunjukkan. Gitu kan enak, harusnya begitu. Diskusi itu, Ardiansa, itu dari kata evangelion. Oke, tunjukkan silakan. Apa definisi evangelion? Begitu kan enak kalau diskusi. Kenapa kok harus? Saya nggak ngerti harus ngomong apa ya. Saya kalau gini, Kak Sarah izin teman-teman di bawah Usadio. Saya dulu pas waktu SD, SMP, SMA itu juga pernah bodoh Kak Sarah, tapi nggak pernah sebodoh dia. Lanjut. Oke, siap. Apa? Izin. Asal katanya dari apa? Bang, kalau dulu kita- pakainya V kalau kita apa dulu- pakainya W? Ewang apa Ewangelion? Apa sih? Ewangelion. Nah, kalau kita dulu, Dok, kalau kita dulu agak dongok, tapi bagi-bagi ya kan. Kalau ini nggak dia borong semua. Ya, mohon izin guru-guru. Siap, Mohon izin siap. saya sapa yang baru bergabung. Ya, Lot, selamat sore. Monitor, Lot, selamat sore. Sekali lagi, Lot, selamat sore. Itu profesor tuh, profesor tuh Muslim dia. AM, tamunya kita AM. Ya, AM, selamat sore. Ya, bisa didekatkan mic-nya atau volumenya dibesarkan. Sore Bang, sore. Ya, selamat sore. Kristen atau Muslim? Mohon maaf. Tarekat Bang, tarekat. Rumah. Kristen dia bohong, pembohong ini lah, Kristen pembohong. Dari tadi dia typing Lu ada ilmu lu, Dio. Ardiansyah gitu. Mohon maaf ya, ketika Anda memang tidak bisa berdiskusi dengan baik, mohon maaf ketika Anda itu harus menyimak di bawah dulu. Kristen Ya. dongok, turunnya aja itu penipu kau. Dari tadi typing Ardiansyah kucluk, terus naik ngaku Iya. tarekat. Mana ada agama tarekat, bonga? Ya, izin Sanihu, selamat sore. Itu guru kita juga itu. Oh, siap. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum Mbak Sanihu. Beliau disapa dulu. debater selama ini. Assalamualaikum Mbak Bang Sarah. Sanihu. Pak Prof Lord Oreo di ini. Di sapa dulu. Ini ada
Oh ini ada senior naik nih. Mas Adi. Mohon izin belum monitor kayaknya guru. Belum monitor ini Ustadz Sanihu sama Pak Profesor ini. Ya, jadi sekali lagi ya, mohon izin saya ingatkan buat teman-teman dan saudara baik muslim maupun Kristen ya. Notabene ketika mau berdiskusi di Room Api Jabodetabek yang mendahulukan edukasi serta menjadi inspirasi bagi banyak umat ya kan, baik muslim maupun non muslim, silakan berdiskusi, naik dengan catatan tanggalkan rasa kebencian ya, no hujat, diskusi dengan santun, menyampaikan dengan data ya, tunjukkan keilmuan kalian ketika mau berdiskusi di Room Api Jabodetabek ya, karena Room Api Jabodetabek mendahulukan edukasi dan inspirasi. Senggol dong. Lanjut Guru dah. Yang bertanya itu evangelion atau ewangelion ya, ada yang bertanya begitu. Jadi begini teman-teman, itu dibaca evangelion bukan evangelion. Jadi huruf V di dalam bahasa Yunani nggak ada, yang ada itu dibaca F, tapi F-nya itu adalah PHI, itu dibaca V, tapi bukan V, tapi dibaca V. Nah itu ya, jadi tapi itu nggak menggunakan V teman-teman, itu menggunakan epsilon terus kemudian upsilon, jadi evangelion gitu, epsilon upsilon eu gitu bacanya teman-teman ya, begitu. Silakan. Ya baik, terima kasih banyak Guru Besar ya. Inilah apa ya, cermin daripada Room Api Jabodetabek ya. Jadi guru-guru kami, narasumber kami itu bukan berbicara hanya sebatas asumsi, akan tetapi bisa dibuktikan secara akademis ya. Artinya berdasar kepada data yang tertulis secara eksplisit gitu. Nah, ini mungkin perbedaan daripada room yang lain ya. Itu perbedaan dengan room yang lain, karena memang niat dan tujuan kami dengan kepemimpinan daripada Ustadz besar yang sangat besar sekali, yaitu yang paling ganteng di seluruh Jabodetabek, yaitu Ustadz Dio Pratama ya. Kami itu harus kompeten ketika berdiskusi, dan kami itu harus profesional, mendahulukan edukasi dan menginspirasi bagi seluruh umat baik muslim maupun non muslim ya. Bersama Api Jabodetabek dan Ustadz Dian ya, Ustadz besar yang sangat besar sekali, kita lanjutkan perjuangan dengan mengedukasi. Lanjut Guru dah. Ya, buat teman-teman Kristen silakan yang mau ikut berpartisipasi untuk berdiskusi ya, seperti apa yang sudah kami sampaikan, untuk bisa minta multi supaya bisa kami naikkan ke atas. Lanjut. Bang Sabar, izin. Kata Bang Jibril, suaranya cempreng, kecilin dikit eko sama gainnya. Oh, siap. Begini ya. Cek 1 2. Cek sudah baguskah? Bagus. Bagus kan Bang Jip? Sebelum dan sesudahnya buat teman-teman semua, dan terkhusus buat kawan-kawan API Jabodetabek, bahwa room kita ini dipantau oleh para senior-senior dan para petinggi-petinggi API teman-temannya. Jadi tolong dijaga profesionalitasnya dan dijaga nilai-nilai edukasi yang semoga bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Lanjut. Tapi dok, aku kayak gimana gitu, nyebutnya ewang gitu kayak gimana? Memang bacanya ewang memang. Kalau evang, nah itu nggak ada huruf V di dalam bahasa Yunani, memang nggak ada huruf V. Tetapi teman-teman suka kesusahan menyebut ewang, makanya mereka sebutnya evangelion gitu loh. Oh, Nah itu evangelis gitu kan, evangelis. Sebenarnya bukan evangelis, nggak ada huruf V di dalam abjad Yunani, nggak ada huruf V Ustaz, nggak ada. Oke.
gitu. Tapi mereka mungkin kesusahan ya, makanya dipanggil evangelis gitu aja. Ya sudah lah, terserah mereka lah. Siap, siap. Oke, siap, siap dok. Terima kasih dok ilmunya dok. Itu kan ewong katanya di bawah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, silakan. Dokter Radiansyah, Pak Sanihu udah. Silakan Pak Sanihu. Untuk saya masih sekali masih kelas TK ini kalau Waduh. urusan apa ini. Jadi kalau koin ini bagaimana didapatkan koin itu? Kok cerita koin? Dibeli. Mana? Belinya di hadiah itu, pencet hadiah. Terus nanti ada isi ulang di sebelah kanan pojok kanan bawah. Nah, nanti pencet itu. Uang. Terus pembayaran tidak. Ustadz Sanihu. Ini Ustadz Sanihu Munir bukan sih? Betul Kak. Ustadz Sanihu Munir ya? Beliau mau ngisi koin gitu loh, Kak Sarah. Iya, mau Iya, mau iya, mau beliau ngisi koin. mau ngisi. Ustadz Sanihu nggak usah nanti diisiin sama itu. Dedengkot ini yang sudah kadaluarsa. Wah, jangan gitu lah. Nggak boleh gitu. Kami ini masih butuh bimbingan nih. Ini pakarnya nih teman-teman. Ini Prof Sanihu ini pakarnya udah. Kita baru lahir. $79. Apa? Prof Sanihu tuh kalau nggak salah pernah ketemu deh tahun 2002 2003-an. Saya ke Indonesia itu. Sebelumnya di Filipina. Iya. Ya, saya ke rumahnya dan Moko Ginta juga, tapi Prof, if I'm not mistaken. Ya. Teman-teman, izin ya, kita sebuah kehormatan ya di room kita. Yang pertama, kita dipantau oleh para petinggi APII pusat. Yang kedua, kita kedatangan seorang kristolog nasional ya, Prof. atau Dr. Sanihu Munir. Terima kasih dok sudah hadir di komal kami yang sederhana ini. Semoga bisa berbagi faedah dan kebaikan. Kemudian kita didatangi juga oleh Prof. Lord Oreo, kemudian Dr. Ardiansyah, Masya Allah ya. Alhamdulillah, Komal AP Jabodetabek, kalian luar biasa. Lanjut. Berapa kesalahpahaman yang saya amati di perdebatan maupun diskusi itu. Yang Ya, silakan, silakan, Dok. pertama adalah jalan. Ini kayaknya hobi sekali orang Kristen itu mengatakan akulah jalan yang dikatakan oleh Yesus. Itu sebenarnya tidak pernah Yesus mengatakan bahwa akulah jalan. Dan jalan itu disalahpahami. Untung saja kita ada Al-Quran, ada surah Al-Fatihah yang menjelaskan jalan itu dengan tepat dan jitu. Jadi jalan itu
bukan seperti apa yang dipahami oleh Kristen, itu salah besar itu. Jalan itu artinya jalannya para nabi. Dan ini terutama jalan itu dipopulerkan oleh John the Baptist, Yohanes Pembaptis. Jadi jalan itu adalah ajaran. Ya, kita katakanlah sekarang orang Islam itu sudah sangat tepat mendefinisikan jalan itu di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau orang Kristen tunjukilah kami jalan yang lurus, ya itu Yesus. Tetapi Al-Quran mendefinisikan dengan tepat bahwa jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Yang kedua, apalagi mungkin banyak istilah-istilah yang salah dipahami. Saya sekarang ini memiliki problem, yaitu saya sudah tidak bisa lagi berbicara dengan benar, karena ketika saya berbicara kemudian saya terputus atau tertahan di salah satu istilah, lalu kemudian saya terlupa dan itu susah lagi untuk mengembalikan itu. Kemudian barangkali ada yang perlu dipertanyakan oleh bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Siapa tahu saya bisa memberikan jawaban yang benar. Izin tanya, Ustadz. Aku nge-lag ya? Enggak Kak, ada Ustadz Saniho kayaknya. Ustadz. Ya. Ustadz Saniho di aku jeda soal. Ya, saya dengar. Juga jeda. Udahlah. Tapi tadi jeda ada suara ya. Sebenarnya cuma mau nyapa doang, pengen naik. Ya lanjut Anik. Tapi rupanya jeda. Aku turun dulu, sebenarnya nggak ada kursi buat Oten. Aku cuma mau nyapa Pak Ustadz Yoni Saniho tadi aja. Udah aku turun lagi. Yap. Biar Standby kursinya dong. buat Oten. Yap. Itu di bawah ada voice of truth, ya, suara kebenaran. Silakan suara kebenaran disuarakan kebenaran Anda di sini. Tanda kutip jika berani. Lanjut. Bang Dio, Iya. Aku ada suara nggak? nggak ada. Saya kayaknya Ustadz Saniho kayaknya lagi ini, lagi problem ininya, apa nama jaringannya. Iya, di aku jeda. Jeda. Terjeda. Saya masih kerja katanya. Bang Ardi itu, voice of truth. Saya masih kerja, di atas jam 5 dia baru bisa. Di atas jam 5, oke, nggak apa-apa. Saya follow voice of truth, saya follow Anda follow saya. Mau kita lakukan di mana diskusinya nanti, Bang? Di sini aja dok. Kita siapkan ruang istimewa buat Dokter Ardiansa. Saja. Kita gelar kampret merah buat
Oh, salah ngomong ya gue. Karpet merah. Maaf. Ini kalau ada nyerempet gitu suka salah ngomong. Jadi bukan kampret merah ya, tapi karpet merah. Iya. Stay tune. Coba gitu Bang. Stay Jadi tune. kita siapkan kampret merah untuk Voice of Truth. Ih, salah lagi. Karpet merah untuk Voice of Truth. Oke, karpet. Karpetnya lagi di laundry dulu biar wangi. Oke, lanjut. Jangan lupa bilang ini Kak, stay tune. Stay tune. Tune itu yang itu ya, stay tune itu ya. Bukan. Ini nggak kena filter ya, jari-jari gue nggak kena filter guys, nggak ada filter nih ya. Ya maklum lah, jari-jari kulit. Nggak pakai filter pun udah kayak gitu memang. Asli kali itu. Oh iya, saya pernah ketemu Bang Ardi. Pasnya lepas nih satu lagi nih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam atau Kristen Bang? Kristen ya, Kristen. Kristen ya Bang? Kristen ya, Dok. Iya bang, Kristen bang. Oh ya. Silakan Bang. Tapi nggak usah diskusi kita bang ya. Ya kita ngopi aja Bang. Kopinya udah dibeli belum? Kita nggak usah diskusi, nggak usah. Ngopi aja kita ngopi. Nanti saling apa nanti kita nanti saling salam apa? Salah pendapat. Itu cuma kangen aja sama Kak Sarah. Itu Sarah katanya. Aduh, Aku ini cuma kangen aja sama Kak roman-romannya dia Sarah. mau konsili hati ini naik ke room ini. Ya sudah, Ngapain biar lu kau naik di puas, sini biar kalau kau nggak puas. Coba kau diskusi, sampaikan Dian? dulu apa yang menjadi unek-unekmu itu ke Mbak Sarah. Coba, silakan. Karena selama ini nggak mau dia naikkan aku. Oh dia penghujat, kamu penghujat. Oh ya makanya aku bilang jangan kita diskusi. Nanti jadi sakit hati nanti yang lain. Terus kamu naik ke sini mau ngapain, Gian? Mau apa aja cerita biasa Kenapa aja. sih dia ini ngomong apa? Kamu Cerita ngerti biasa nggak? aja. Kamu ngerti nggak room api Jabodetabek itu room diskusi debat lintas agama. Ngerti nggak tulisan itu? Kamu kan begitu kamu scroll masuk ke live-nya api Jabodetabek itu kan ada tertulis itu. Oh iya bang ya. Slogannya itu. Ya udah kita diskusi apa bang. Nah, kalau kamu memang di sini sudah berani naik seperti ini, kamu siap untuk berdiskusi, Oke, presentasi silakan. tentang ajaranmu, ya. Tentunya Silakan, Abangku. hindarkan daripada hujatan, diskusinya yang santun, yang baik, gitu loh. Ya, Yo. cerminkan kamu seorang Kristen sejati yang katanya mengamalkan ajaran kasih. Iya. Diamalkan nggak ajaran kasih kira-kira sama kau? Iya benar-benar diamalkan. Nah, apa itu ajaran kasih itu? Mengasihi sesama manusia. Sama seperti diri kita mengasihi sesama kita itu kan gitu bang. Ya, terus? Ya itu. Iya, aplikasi ajaran kasih itu apa aja? Misalnya ada seseorang meminta tolong harus kita bantu. Iya semua bang yang iya. bagus di mata Tuhan. Boleh membunuh nggak? Nggak boleh lah bang. Nggak boleh. Menghujat? Udah bahaya itu bang kalau membunuh bang. Oh, menghujat? Nggak boleh. Menghujat nggak boleh. Menghujat nggak boleh. Membun-bun juga nggak boleh ya. Itu Ya, kalau karena kalau sampai itu terjadi berarti itu bukan cermin ajaran kasih, betul?
Benar bang, karena bukan itu yang diajarkan Tuhan Yesus bang. Bukan begitu yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau yang Iya, diberitakan sama si Paulus itu ajaran kasih, bukan? Sebelum dia bertobat dia ajaran sesat. Oh, sesudah ajaran sesat. Yang kalau yang sesudah dia bertobat, yang kata kalian semenjak dia itu sudah menjadi rasul, itu mencerminkan ajaran kasih nggak dia? Iya, iya. Coba Bang dibuka Galatia 3 nomor 13. Dia sesudah bertobat atau gimana bang? Itu Galatia 3:13 itu dia memberitakan kepada penduduk Galatia itu, menurut kamu sudah bertobat atau belum? Coba bagaimana bang? Coba abang bacakan. Tidak menurut kamu, dia itu memberitakan kabar baik itu yang di Galatia 3 nomor 13 itu sesudah dia bertobat atau belum? Ya nggak tahu, makanya dibaca dulu bang. Kamu yakin dengan peristiwa penyalipan nggak? Oh yakin betul bang, 100% bang. Yakin. Itu kan mantap. Peristiwa penyalipan itu kan ada di Galatia 3 nomor 13, betul? Iya, coba dibaca dulu bang. Biar ku dengar dulu bang. Masa kamu nggak hafal sih Galatia 3 nomor 13, padahal itu keyakinanmu loh. Iya, takutnya salah nanti itunya. Ya justru malahan kalau kamu itu harus takut kan, ini si Saber ini bikin-bikin nggak nih bacanya, harusnya kamu yang baca loh. Oh gitu bang ya, biar ku cuma malas ngambil kitab ajanya ini sebenarnya ini bang. Jangan males mempelajari kitab, itu loh keyakinanmu. Soalnya Nggak boleh nanti begitu. sia-sia juga nanti kalau kita jelaskan soalnya nanti. Ya enggak lah. Nggak diterima juga nanti kenyataannya kan begitu bang. Ya enggak lah, masalah keyakinanmu itu urusanmu. Walaupun berbeda dengan kami, ketika memang itu keyakinanmu sesuai dengan kitab sucimu, ya silahkan dijelaskan. Tapi sesuai dengan kitab suci lu ya. Jangan asumsi. Kalau yang asumsi itulah yang enggak kami terima. Itu. Coba silakan. Oke, bentar dulu bang ya. Baik. Berapa tadi Galatia berapa bang? Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13 ya. Iya. Nah begini bunyinya bang. Ya silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya udah. Sudah ya. Itu Iya. Paulus sudah taubat atau belum itu? Sudah. Sudah. Nah, berarti kalau Paulus sudah taubat itu, dia itu mencerminkan ajaran kasih ya? Iya benar. Kata si Gian tadi saya tanya, ajaran kasih itu tidak boleh menghujat, nggak boleh membun-bun, betul? Benar. Itu menghujat nggak? Menghujat Tuhanmu sendiri nggak itu? Ya tidaklah bang. Tidak. Jadi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Apa sih menjadi kutuk gitu? Ya karena kita menjadi kutuk gitu. Iya. Gini bang, penjelasannya itu sebenarnya kita ini yang terkutuk bang. Jadi sudah digantikan Tuhan Yesus. Gini loh, ada kalimat begini nih Kian nih ya, saya analogikan. Sebentar, Kian, saya analogikan. Ada kalimat begini. Kutuk kau menjadi batu, kutuk kau menjadi kodok gitu. Nah, apa arti kutuk itu? Ya kutukan. Arti kutuk itu apa?
Definisi kutuk itu apa? Ya, Apa kutuk kamu ketik di Google itu? Definisi Ya, bukan- kutuk. Iya, kutukan Tuhan itu kita sudah ditebus oleh Bukan yang saya tanya, definisi kutuk itu apa? ya itulah misalnya gini bang, terkutuklah kau jadi batu ya menjadi batulah dia, kan begitu. Berarti apa itu kutuk? Ya seperti itu dia bang. Iya, definisinya apa? Definisi kutuk. Oh nggak tahu bang. Kalau Nggak tahu, nah gitu dong. Saya suka sama apa namanya, teman yang memang nggak tahu, terus ketika kita tanya dia jujur gitu, kayak Gian itu kita apresiasi dulu. Jadi kutuk itu ya Gian, definisinya itu perkataan atau niat jahat yang ditujukan untuk mendatangkan kesusahan atau musibah, kemalangan pada seseorang. ya, karena Nah karena itu kemarahan. definisi kutuk itu loh. Iya. Nah berarti kalau orang itu dikutuk, nah orang itu dihujat nggak? Tidak bang. Tidak. Coba kalau orang itu dikutuk gitu, orang itu dihujat atau tidak? Doa baik itu. Karena kita ini bang sudah terkutuk mulai dari Adam dan Hawa bang. Itu kamu, keyakinanmu, jangan bilang ke saya nggak terkutuk. Jadi untuk mencabut Iya itu keyakinanmu, jangan dikait-kaitin sama sabar. Kamu itu nakut-nakutin saya kamu. Dia biar abang itu tahu juga bang. Iya, kamu jangan nakut-nakutin saya, Gian. Kamu kan yang Kristen. Yan, sebentar. Kan kalau terkutuk itu bagi kamu itu silahkan. Kalau kami umat Muslim nggak terkutuk, gitu loh. Ya, monggo dilanjut. Guru Nda, dilanjut. Ya, siap. Sudah Bang masuk Gian ini. ini kayaknya bagus diskusinya. Tapi saya ragu bang. Abang ini sebenarnya nggak percaya bahwa saya Yesus itu disalib, abang ini. Kenapa abang bilang nggak percaya? Abang percaya rupanya. Bukan hanya 100% bang, udah 1000% aku percaya bang. Oke, baik. Saya ambil ambil contoh sekarang ya. Misal begini. Iya. Anda percaya Yesus disalib, itu kata siapa bang? Kata siapa tuh bang? Bukan kata orang-orang, memang nyata disalib bang. Orang-orang itu siapa bang? Bukan orang yang menyatakan, memang terbukti sendiri bang. Iya, siapa yang membuktikan? Iya, Yesus itu, nah terbukti sendiri bahwa dia itu disalib. Oke, gini. Saya pakai buku biar gampang nyerapnya gitu kan. Oke, sebentar. Oke, saya pakai buku nih. Oke ya. Nah, ini peristiwa penyaliban Yesus. Ini penyaliban Yesus ya. Penyaliban Yesus. Ini sekitar tahun berapa bang? Kurang lebih? Apa itu bang? Kurang lebih penyaliban Yesus tahun berapa? Ya kalau tahunnya aku nggak tahu bang, belum kutengok lagi di kitab entah berapa. Kira-kira Yesus naik ke atas itu tahun berapa kira? Sekitar 30-an ya, betul nggak? 30 sampai 33-an ya, betul ya? Nggak tahu lah kalau Masehi. tahunnya aku. Ya, kira-kira segini. Oke, bener nggak? Kira-kira oke lah. segini, ini perkiraan kira-kira segini gitu kan. Nah, kemudian Lukas, kita cek satu-satu ya. Yang pertama Markus, yang kedua Matius, yang ketiga Lukas, yang keempat Yohanes.
Kan ini kan yang menginformasikan Yesus disalib, betul nggak? Betul kan? Iya, bukan Nah, hanya oke. itu bang, mulai dari perjanjian lama pun bang, ada Nggak, yang di perjanjian lama menyatakan nggak ada seorang tertulis Yesus, bang. Jangan bikin sesuatu hal menjadi rumit. Nggak tertulis Yesus di sini, nggak tertulis. Yang tertulis Yesus ini di sini, tahu nggak? Yesus, YESUS yang tertulis di sini, betul nggak? Betul kan? Iya. Nah, gitu dong. Nah, sekarang kita cek. Terus? Sekarang kita cek. Markus ini menulis tahun berapa, bang? Kita cek dulu. Tahu nggak? Kalau nggak tahu bilang. Kita kita runtut ya. Markus ini nulisnya tahun berapa, bang? Terus Iya, tahun Dia berapa? tahu atau tidak gitu loh, nggak tahu. Saya Tahu nggak atau tahu tidak, Bang, gitu loh. loh. Maksudnya biar diedukasi gitu loh, Bang Kian. Betul. iya terus aku nggak tahu. Iya, aku nggak tahu. Ah, nggak tahu. Oke, baik nih. Kita buka di sini. Nah, Ya, karena sabar, aku sabar. nggak sejaman dengan orang itu. Iya, sabar ya. Sebentar. Kita buka di sini. Kira-kira ini ya. Ini dari sejarah.sabda.org. Ini punyanya orang Kristen sendiri. Kalau nggak percaya buka aja sendiri. Kita cek perjanjian baru Markus dulu ya. Kita cek Markus. Nah, ini Markus nih. Markus ini kisaran ditulisnya 55 sampai 65, betul ya? Kelihatan nggak itu? Iya, Kelihatan nggak? 55 Oke. sampai 65 Masehi. Ini 55 sampai 65 Masehi. Kemudian Matius ya sekarang ya. Jadi gini dong, diskusinya harus teratur gini, Bang. Matius ini sekitar 60-an ya. 60-an ya, Matius. Ya, 60 Masehi. 60-an Masehi. Kita kira ke Lukas. Lukas ini sekitar 60 sampai 63 ya. 60 sampai 63 Masehi. Nah, sekarang kita ke Yohanes. Yohanes ini 80 sampai 95, betul ya? Betul. 80 sampai 95 Masehi. Nah, baik. Sekarang di sini, dari sini ke sini, ini ada kisaran jarak sekitar 20 tahun sampai 22 tahun ya, Bang ya. Betul ya? Dari sini ya. Betul ya? Kian buka Iya, mic-nya. iya. Ini loh. Kisaran sekitar kurang lebih plus minus ada jeda sekitar 20 sampai 30 tahun lah. 30 tahun lah. Kurang lebih. Nah, pertanyaan saya, Bang, ini kan berarti yang tertua kan Markus, betul nggak? Yang tertua kan Markus, betul nggak? Ya, Nih, ya. nah oke. Pertanyaan saya, Iya. ketika Markus menuliskan Yesus disalib, Markus kan menuliskan sekitar tahun 55. Berarti ada jarak sekitar 20 sampai 30 tahunan dia nggak nulis kan begitu kan? Nah, pertanyaan simpel. Pada saat Yesus disalib, pada saat saya tulis ya. Pada saat penyaliban Yesus, yang datang penyaliban Yesus ini siapa? Markus datang nggak pada saat penyaliban Yesus? Markus. Iya. Ya, Bang. Gimana Gian? Kalau tentang itu bang, aku nggak tahu itu bang. Nah, oke. Kalau abang nggak tahu, ternyata di Bible Anda nggak ditulis, Bang. Jadi Markus ini tidak hadir dalam penyaliban Yesus, nggak hadir. Nggak hadir, Bang. Nggak ada. Bagusnya abang itu nanya sama orang-orang yang lebih pintar lagi, entah sama pendetanya kan. Ya, Justru makanya karena ini kamu saya tidak kasih tahu tahu Anda ini. Gian, ini kami edukasi supaya kamu Iya, paham. kita edukasi. Kita edukasi, Bang. Gitu ya. Kita berikan edukasi. Markus tidak hadir dalam penyaliban Yesus. Nggak ada. Matius apakah hadir? Nggak ada juga. Matius nggak hadir.
Lukas apakah hadir? Nggak hadir, Bang. Yohanes apakah hadir? Nggak hadir juga, Bang. Jadi pertanyaannya, mereka ini tahu dari siapa gitu loh. Mereka tahu dari mana, Bang? Markus, Matius, Lukas, Yohanes tahu dari mana kalau Yesus disalib? Itu sesuai dengan Bibelmu, Bang. Kalau abang nggak percaya, adanya di dalam Yohanes 19 nomor 25. Itu yang datang itu cuma Ya, ini semuanya Maria Magdalena ibunya. Lanjut, Gurunda. Bahkan Maria Magdalena juga saya tanyakan, Bang Saber. Kenapa? Karena di Yohanes mengatakan Maria Magdalena melihat dari dekat. Di Markus dan Matius mengatakan Maria Magdalena melihat dari jauh. Yang mana yang benar? Padahal kejadiannya sama. Satu kejadian. Dalam waktu yang sama. Bukan dalam waktu yang berbeda. Maria Magdalena dikatakan Yohanes. Nih saya bukakan ya. Saya bukakan ya sebentar ya. Bentar ya. Nah, kalau diskusi begini tuh enak teman-teman. Jadi nggak otot-ototan, nggak apa gitu kan. Ntar kita cek ya. Yohanes 19 25. Bang, nggak usah dibahas itu lagi, Bang. Aku nggak ngerti. Yang bisa diartikan Ya biar aja. abang ngerti. Makanya saya kasih tahu biar abang ngerti. Kalau tentang Gitu itu, pendetanya itu yang tahu itu, Bang. Kalau aku kan hanya jemaat. Nggak tahu, Gian. Itu si pendeta Ate Yunus di sini tuh nyampe nggak bisa ngomong. Karena nggak tahu, malah justru kami yang ngajarin, kami yang mengedukasi. Karena semua jawabannya itu pasti ada nih itu, Bang. Nggak mungkin nggak ada Ya jawabannya. ini sebentar. Ini saya kasih data dari kitab Anda sendiri. Yohanes 19:25 dikatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ingat, di sini Maria Magdalena melihat dari apa? Dari dekat, betul ya? Betul ya, dekat ya. Betul nggak? Nah, sekarang kita buka. Itu kalau menurut Yohanes dari dekat. Sekarang kita Kalau enggak, cek Bang, di tanya sama si RK, Bang, yang lebih tahu RK lagi mungkin. Nah, RK nggak ngerti juga, Bang. Nggak ngerti dia, Bang. Ini di dalam Matius 27. Nih, saya kasih tahu, Bang. Di dalam Matius 27 nih ayat 55, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Siapa aja? Itu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka siapa? Maria Magdalena. Di dalam Matius 27:55 Maria Magdalena melihat dari jauh, Bang. Maria Magdalena melihat dari jauh. Dalam Yohanes 19:25 Maria Magdalena melihat dari dekat. Ini masih Yohanes sama Matius. Markus juga saya bisa bukakan juga. Markus juga mengatakan dari jauh juga. Markus 15 ya. Bentar. Markus 15. Ini. Markus 15:40 ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Dari jauh. Di antaranya adalah Maria Magdalena. Jadi yang benar ini Maria Magdalena melihat dari dekat atau dari jauh ini, Bang? Informasinya terputus. Kenapa? Karena jawabannya adalah Markus tidak datang di penyaliban Yesus, Matius tidak datang di penyaliban Yesus, Lukas tidak datang di penyaliban Yesus, Yohanes tidak datang di penyaliban Yesus. Gak ada. Murid-muridnya kan udah hadir semua, Bang. Buktikan mana? Buktikan. Coba tunjukkan. Di mana? Di mana semua murid hadir di situ? Coba tunjukkan.
Coba tunjukkan. Oh, ada Van di situ. Van minta naik. Silakan Van. Silakan Dinda. Ya, Bang Van, selamat sore. Bang Van, selamat sore. Sekali lagi ya, Bang Van, selamat sore. Bisa monitor? Ntar belum masuk mungkin. Belum masuk dia mungkin. Baik, selamat sore. Ya, dilanjut. Oh ya, selamat sore ya, Van. Kristen ya, Van? Iya. Baik. Ya, Bang Van mungkin mau menunjukkan data apa yang ditanyakan oleh narasumber kami. Silahkan. Di mana ke-12 murid Yesus tersebut sesuai dengan data bahwasanya menghadiri tentang penyaliban Yesus. Silakan. Iya, saya minta data valid ya. Saya nggak minta data invalid. Kalau data valid berarti transmisinya jelas. Kalau data invalid transmisinya nggak jelas. Silakan. Silakan bro. Sudah. Kan tidak ada di situ tuh, ya kan? Bagaimana mereka tahu bahwa Yesus itu disalib? Justru itu pertanyaan saya. Muridnya termasuk Petrus. Justru itu pertanyaan saya. Justru Kan dia Bang kita. Van, dari Itu kan tadi yang murid dipertanyakan narasumber kami itu, kenapa abang balik bertanya itu? Kalau poinnya Ya itu pertanyaan saya, Bang. Bunda Maria melihat dari jauh, itu bukan konteks berbicara tentang itu, Pak. Poin intinya. Ya, Itu pertanyaan tentang saya lebih ke adalah kontradiksian baik. Tapi Baik. Begini. Baik, kita pelan-pelan. Itu Baik. karena Iya, pelan-pelan Oke, ya. oke. Pelan-pelan ya. Oke. Sekarang saya tanya satu-satu. Markus ditulis tahun 55 sampai 65, penyaliban Yesus antara 30 sampai 33. Pertanyaan saya, Markus tahu dari siapa bahwasanya konteksnya adalah pada saat penyaliban. Dengarkan dulu dong. Sabar Bang, Dengarkan sabar, dulu Bang. dong. Sabar Bang, kalau mau berdiskusi sabar Bang. Kan Gantian, saya Bang. belum selesai Ada prolognya bicara. kan sudah. Bang, Aduh. prolognya tadi sudah saya sampaikan ya. Diskusi yang santun, yang tertib, jangan berbantah. Gantian Bang. Nanti abang dikasih waktu untuk menjawabnya. Silakan, Bunda. Baik. Sekarang saya bertanya kepada abang. Kalau Markus menuliskan Yesus disalib, pertanyaan saya, ketika Markus menuliskan Yesus disalib, Markus tahu dari siapa? Diberitahu siapa? Apakah A, Markus hadir langsung, atau B, Markus nggak hadir tapi dikasih tahu orang lain, atau C, Markus ngarang? Yang mana Bang? B. Berarti Markus dikasih tahu orang lain, betul? Betul. Siapa nama orangnya Bang? Dengan murid-muridnya. Siapa nama orangnya? Namanya siapa? Iya. Murid Yesus siapa? 12 murid Yesus. Oke, berarti Markus diberitahu Petrus ya, betul ya? Berarti Markus diberitahu Petrus ya? Itu kan murid-muridnya, bagaimana? Baik. Saya catat dulu ya, Bang. Saya catat dulu ya. 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 Bentar. Injil yang mereka beritakan itu adalah Injil yang Yesus disalib. Bukan Yesus yang disalibkan. Sabar. Enggak ada Sabar Bang. Sabar dulu Bang. Santai dulu. Waduh, ngomong sendiri dia. Bang Van, santai Bang Van. Nyerocos terus Bang ini. Van, santai. Bang Van. Iya, santai dulu. Bisa enggak santai? Silakan lanjut, Bisa. Bunda. Nanti habis ini saya tanya ya. Oke. Iya, sabar Baik, dulu. nggak apa-apa, Ini nggak belum apa-apa. selesai Nanti ini. Ini belum bertanya selesai. tentang Jangan Islam dipotong dong. seperti apapun nanti nggak apa-apa. Dikasih Iya, waktu. Tapi ini tolong diselesaikan abang dulu. diskusinya yang tertib ya. Markus. Diskusi yang tertib. Markus. Silakan Bunda. Markus diberitahu Petrus mengenai penyaliban Yesus ya Bang ya? Mengenai Ya maksudnya bukan hanya Petrus ya, termasuk gitu ya. ya satu-satu Jangan dulu hanya Bang, Petrus satu-satu aja. dulu. Iya. Nanti ke yang lain, Gak apa-apa. Satu-satu dulu. Ya, mengenai penyaliban, gini aja ya, penyaliban Yesus, gini kan. Nah, sekarang saya minta
Tunjukkan di mana Petrus memberitahu kepada Markus bahwasanya Yesus disalib. Saya ulangi lagi, tunjukkan di mana perkataan Petrus memberitahu kepada Markus, atau dibaliklah. Markus diberitahu oleh Petrus, di manakah ayatnya bahwasanya Petrus memberitahu mengenai penyaliban Yesus kepada Markus? Silakan. Di mana ayatnya? Loh. Pak, gini ya, saya kasih tahu. Enggak semua harus ditulis di Alkitab. Yang namanya lisan, Pak. Diskusi ini adalah diskusi filologi, Bang. Semuanya, Pak. Diskusi ini adalah diskusi filologi, bukan diskusi teologi. Nih, Abang nggak ngerti bedanya nih. Bang, diskusinya bukan teologi. Dikatakan kalau semuanya ditulis lah ini nggak bisa diskusi nih. Oke. Ya, mungkin izin dilanjut ke si itu aja si Gian ya. Karena si udah diem aja Van, lu nggak bisa jawab Van. Ya, Udah lu diem si aja, Van nggak bisa minta jawab. tolong nyimak di bawah aja ya, karena kamu diskusinya tidak tertib ya. Ya silakan dilanjut Gian. Ya Gurunda, lanjut. Ya siap. Diskusi ini filologi ya teman-teman, bukan teologi. Kalau teologi merujuk kepada sebuah saya yakin, saya percaya, saya yakin. Oh, nggak harus tertulis, tapi saya yakin. Nah, itu namanya teologi tuh. Teologi tuh. Tapi ini diskusinya mengenai filologi. Kalau filologi diskusinya berarti harus ada bukti. Buktinya harus tertulis. Kalau tidak tertulis berarti ya nggak ada bukti. Simpel itu gitu loh. Jadi ada tunjukkan, nggak ada selesai. Simple. Misal begini, saya tanya Bang Saber sekarang. Bang Saber. Gurunda, siap Gurunda. Kalau saya menuduh Bang Saber ini maling, misal. Saber maling. Oke, yang menuduh Anda maling siapa? Saya kan? Ya. Yang wajib membuktikan siapa? Saya atau Anda? Gurunda. Saya kan? Ya. Kenapa saya yang harus membuktikan? Karena saya yang menuduh, maka sayalah yang harus membuktikan gitu loh, paham nggak? Seperti itu. Betul. Nah, ketika saya membuktikan, apakah saya membuktikan menggunakan kepercayaan? Udahlah percaya aja sama saya, Saber ini maling, atau menunjukkan bukti? Menunjukkan bukti. Nah, bukti. Jadi kalau Anda mengatakan nggak harus tertulis, gugur ini, gugur Markus gugur, Matius gugur, Lukas gugur, Yohanes gugur ini karena nggak tertulis, gitu loh. Kalau Anda mengatakan udahlah percaya aja sama saya, teologi berarti ini nggak bahas teologi dong. Begitu ya. Silakan Bang Saber, saya serahkan kepada antum lagi, silakan Bang. Masya Allah, iya, Masya Allah. Iya, jadi saudara-saudaraku yang di bawah ya, 662 orang yang di bawah itu alhamdulillah ya. Itu narasi dari narasumber kita yang memang berpedoman kepada bukti yang tertulis ataupun bukti yang bisa dilegitimasi ya atau diakui itu. Jadi bukan hanya sebatas teologi atau mengarang saja itu. Ya alhamdulillah itu bisa mengedukasi kita semua ya. Oke. Gimana Pak? Baca Kisah Para Rasul buka ayat 13 Pak. Oke, saya bacakan. Iya, nih, saya bukakan ya. Tapi ingat pertanyaan saya, masih ingat ya? Masih kan? Oke. Ingat pertanyaannya enggak tadi? Masih ingat pertanyaan saya enggak? Masih, oke. Kita baca di sini. Iya, kita baca di sini. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya udah, yang lain, yang mana? Datanya di mana? Gak apa-apa, kita santai aja loh Bang Van. Ayat berapa? Kisah Para Rasul berapa? Sama. Pak, sebentar. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Pasalnya pasal 2. Pasal 2. Ya, pasal 2. Oke, baik. Iya, betul. Dia yang diserahkan Allah. Iya, sabar. Ini yang nulis siapa yang nulis ini?
Yang nulis siapa? Kisah para Rasul yang nulis siapa, Bang? Markus. Loh, yang nulis siapa? Enggak, yang nulis siapa? Yang nulis? Yang menuliskan. Yang menuliskan siapa? Oh, kan saya sudah jelaskan tadi. Iya, yang menulis siapa? Itu perkataan Petrus yang ditulis oleh penulis. Dorkon kan? Lukas tahu dari mana? Itu jawabannya. Iya, sebentar. Santai dulu, Bang. Santai. Ya sabar, santai dulu, santai. Ya, sabar. Kita cek ya, teman-teman. Apakah kisah para rasul? Sabar, santai. Loh, sabar dulu. Kisah para rasul ini yang nulis Lukas, Bang, bukan Petrus, Bang. Iya, Lukas. Ah, sekarang ada nggak Petrus nulis? Nggak ada. Petrus itu tidak menulis Alkitab, bro. Oh, Petrus nggak nulis. Oh, jadi yang nulis ini siapa? Jadi yang nulis 1 Petrus sama 2 Petrus siapa ini? Ini. Siapa ini? Saya sudah kasih tahu, Pak. Jadi yang nulis 1 Petrus siapa, Bang? Bang. Sebentar, Bang. Sabar, Bang. Santai, Bang. Yang menulis 1 Petrus ini siapa? Ya, yang nulis 1 Petrus siapa ini? Astaga. Yang nulis 1 Petrus siapa? Jangan jauh-jauh dulu, jangan jauh-jauh dulu sana. Jangan jauh-jauh dulu. Katanya Petrus nggak nulis. Tunggu. Sabar. Dor. Katanya Petrus nggak nulis, teman-teman ya. Bang Saber dengar nggak perkataan dia? Iya, saya dengar. Petrus nggak nulis, betul nggak? Nah, terus ini siapa yang nulis? Kita cek ya 1 Petrus ya. Kita cek 1 Petrus ya. Yang nulis siapa ya? 1 Petrus, kita cek. Nah, ini ya 1 Petrus nih. Yang nulis siapa ini, Bang? Coba Abang baca. Kenapa sih kamu ini tantrum? Kenapa lu? Ini yang nulis siapa? Tuh, Oh, yang nulis Petrus nggak siapa tuh? nulis toh. Ini siapa yang nulis ini? Ini coba dibacain kenceng. Ini siapa ini? Kitab 1 Petrus. Penulisnya siapa ini? Loh. Ini loh. Tunggu dulu. Wah, ini nggak ada ilmu sih kalau ini sih. Aduh. Nah, kamu cari bekal lagi ya. Kamu cari bekal ya. Oke, lanjut guru. Gak ada ilmunya dia. Ini ngeyel kan aja. perkataan. Ya, nggak apa-apa. Sebentar ya. Kita balik di sini. Kita buktikan. Ini kan tulisan Lukas, teman-teman. Ini kisah para rasul tulisan Lukas nih. Saya buktikan ya. Sebentar ya. Kisah para rasul pakai data kita, teman-teman ya. Kita pakai data ya. Kisah para rasul nih, Lukas nih. Lukas ya. Oke. Yang nulis Lukas. Kalau ini kita baca begini, Lukas mana ini? Lukas 2 nomor 23. Iya. Ya betul nggak? Lukas 2 nomor 23 ini. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Tapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Ini siapa yang ngomong? Siapa yang nulis? Lukas kan? Betul nggak? Betul nggak? Saya tanya. Betul nggak? Hei, Van. Van, akuin dulu, Van. Ini Lukas nggak yang ngomong? Akuin dulu, Van. Ayo. Hei. Saya sudah katakan tadi, Pak. Enggak semua para rasul itu ya udah selesai. Kalau nggak semua udah selesai. Udah selesai kalau nggak semua. Tapi kalau saya ikutin, tapi teman-teman, oke lah. Saya ikutin, saya ngalah ya. Ini saya ngalah nih. Sabar. Santai. Saya ikutin aja, teman-teman. Oke, bro. Saya ikutin Anda. Saya ikutin Anda, bro. Saya ikutin Anda. Oke. Ya sabar dulu. Santai dulu. Ini belum sampai penyalipan Yesus. Bro. Waduh, nah kan. Nggak bisa dikondisikan, Guru Ndamo nih. Nggak bisa dikondisikan, betul. Ya. Belum sampai penyalipan Yesus. Kalau Anda menjawab Petrus. Oke ya, kalau Anda menjawab Petrus, oke lah, misal saya ikutin ini. Petrus tahu dari siapa Yesus disalib?
Kalau Anda mengatakan Petrus menyaksikan langsung, mana? Mana buktinya? Mana buktinya Petrus mengatakan menyaksikan langsung? Ayo. Harus sampai sini. Harus sampai sini. Ya, sebentar. Harus sampai sini. Kenapa? Karena penyalipan Yesus terjadi di sini, bukan terjadi di sini. Bukan terjadi di sini. Bukan terjadi di sini. Bukan di sini terjadinya. Jadi kalau Markus diberitahu oleh Petrus, gitu kan? Tapi ini Markus ya. Kau di sini, di kisah para rasul ini, di mana Petrus ngomong sama Markus? Nggak ada juga. Nggak ada Petrus ngomong sama Markus, nggak ada di sini teman-teman ya. Kalau nggak percaya baca aja sendiri nih perikopnya ya kan. Nih perikopnya nih. Baca aja di sini kisah para rasul 2. Di mana Markus ngomong sama Petrus? Petrus ngomong sama Markus. Di mana? Ada nggak? Makanya, aduh, udahlah. Banyak kali celahnya gitu bro. Banyak kali gitu loh. Hanya orang-orang nekat dan orang-orang yang nggak tahu malu aja sih yang. Kau jangan banyak cerita mulut tadi Ardi. Udah botol. Kau mau diskusi yang baik dak Sam? Apa? Mau diskusi baik dak? Ini si Max tadi dulu. Tidak bisa dikondisikan guru ndak izin. Ya, Gian, gimana Gian? Itu si Max tadi itu. Ya, jadi gimana Gian? Pembuktiannya tadi? Ya itu murid-muridnya itu yang mengasih tahu, tetapi orang itu yang menulis kan begitu. Nah, itu tapi nyatanya itu ndak ada. Mengasih tahunya di mana? Nggak ada. Markus tidak diberitahu oleh Petrus. Enggak. Di mana tertulis Petrus memberitahu Markus? Nggak ada itu. Petrus nggak ngomong sama Markus itu. Ya nggak mungkin kita yang lebih tahu daripada orang itu kan begitu bang. Ya buktinya mana sekarang buktinya? Orang itu yang lebih tahu lagi kan begitu. Ya bukti. Ada bukti. Ada buktinya bahwasanya itu adalah Petrus ngomong sama Markus. Ada. Ya nggak mungkin kita tahu itu bang, orang-orang sejaman dengan dia bang. Oke, sekarang saya tanya. Rasul-rasul daripada yang Anda sebut rasul itu 11 orang tuh rasul bukan? Iya. Oke. Markus ada di situ nggak? Iya, tetapi kan Markus itu yang menulis pertanyaan murid-muridnya itu. Enggak, Markus ada di situ nggak? Saya tanya sekarang. Iya, Markus ada di situ nggak? Tidak ada, meskipun dia tidak ada, tetapi kan yang dinyatakan murid-muridnya itu. Nggak nyambung. Baru dia menulis. Nggak nyambung bro. Nggak nyambung. Makanya ada komentar ini, imanin saja kan begitu. Memang imani aja kan. Silakan Bang Sabar, dah capek saya. Siap Guru dah. Izin saya ambil alih. Ya, kalau bicara imani saja, sendal jepit itu nggak pernah ngomong Tuhan. Kalau dia tuh dikatakan sama Gian, kamu sendal jepit, kamu tuh Tuhan gitu. Dia diam aja ya. Nggak pernah dia bantah juga. Ya, apakah sendal jepit itu mau ke Tuhan kan kira-kira? Karena orang itulah yang lebih tahu sejaman dengan dia bang, makanya dikatakan itulah ketika memang itu adalah justru itulah ketika memang dia itu orang yang sejaman, seharusnya di situ ada korelasinya yang tertulis. Itu loh. Karena itu tidak ada tertulis, itu tidak bisa menjadi bukti bahwasanya itu adalah benar. Itu bisa jadi asumsi mereka atau karangan mereka gitu loh bro. Maka di Bible bukan tertulis kitab itu apa hasil kajian, bukan firman Tuhan. Betul nggak di Biblemu itu kalau itu hasil kajian? Tidak betul. Tidak betul. Itu yang di Lukas? Itu semua firman Allah. Lah itu tapi itu yang tertulis gimana? Kamu mau bantah? Iya, lantaran abang itu nggak mengertinya itu, makanya abang lah itu. Bukan masalah tidak mengerti, lah itu tulisannya bahasa Indonesia kurang mengerti gimana?
Iya, Saya, karena kamu itu kan orang Indonesia. Masa begini loh, Yan, kalau kamu mau mentafsir ya bahasa Indonesia ke bahasa daerahmu, ya bahasa Batak atau bahasa apa gitu, bisa diterima dengan akal. Ini bahasa Indonesia ditafsir lagi jadi bahasa Indonesia. Gimana cara bacanya? Ayo, cara bacanya bagaimana? Bahasa Indonesia sudah sesuai dengan KBBI, ditafsir lagi dengan bahasa Indonesia. udahlah Bang, itu kan udah selesai temanya Bang. Jadi kita Ya, cari belum, lagi yang belum. lain kita Ya diskusi. sudah, kalau cari yang lain lagi, kamu tidak berguna, sudah kamu tidak diakui sama Kristen kamu. Karena begini loh Bang. Nah, ini kan bicara tema, Dian, ini bicara tema lain. Kamu kan sudah bukan Kristen, tapi kenapa kamu masih belain Kristen? Ya aku Kristen lah. Bukan. Kalau Nah, kamu Kristen, kamu sunat. Ya, Yesus ya, tidak oh, berguna bagimu, itu kata Paulus. Udah umur 7 tahun pun nawa disunat. Lah itu makanya kamu sudah nggak diterima sama Kristen sebab kamu bersunat. Iya, tetapi kan sudah ditanggung di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Gimana ditanggungnya wong kamu nggak diterima di Kristen? Mau kita berdosa, Lah iya, tapi kan kamu di kayu salib, Bang. itu kan sesuai apa katanya Paulus di situ tertulis, ketika kau menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna bagimu. Pak Saber, junjunganmu sunat atau tidak? Mana datanya? Apalagi kamu ini kemana? Udah kamu cari bekal dulu, kamu cari ilmu dulu, baru naik ke sini ya. Kalau belum ada ilmu jangan naik ke sini. Si Gian ini kan bersunat. Di dalam Bibelmu tertulis, jika kau sunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna bagimu. Kamu kan sudah bukan Kristen, kenapa kau bela-bela Kristen? Kalau kau mau bantah saya, jangan Saber yang dibantah, tapi Bibelmu sendiri. Silakan. Itu urusanmu, bukan urusan saya. Kalau orang Kristen tidak disunat, tidak mengikuti perjanjian Ibrahim, tidak mengikuti perjanjian Abraham dengan Tuhannya. Kamu sudah betul mengikuti perjanjian antara Abraham dengan Tuhan. Oke, Kamu sudah misalnya betul begini. karena kamu bersunat. Tapi apa kata Paulus? Ketika Misalnya kamu mengaku Kristen, kata Paulus di situ, ketika kamu bersunat, maka Kristus tidak berguna bagimu. Kamu nggak berguna karena nggak diakui. Meski itu perjanjian Allah Bang, tetapi kan udah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Nggak ada cerita begitu, itu perkataannya Paulus. Itu kan perkataannya Paulus kepada penduduk Galatia. Perkataannya Paulus memberitakan di penduduk Efesus. Betul enggak? Betul enggak? Ini pakai data loh. Efesus 2 nomor 15, Galatia 3 nomor 13. Itu kan pemberitaannya si Paulus kepada penduduk Efesus sama penduduk Galatia. Iya, Nah, pemberitahuan tapi di situ Paulus, juga si tetapi- Paulus sekali-kali lagi dia itu berbicara bahwasanya apa? Ketika kamu Iya. menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna bagimu. Kamu sama Paulus ditolak jadi jemaat Kristen. Tapi kamu sudah benar melakukan perjanjian lama. Ada perjanjian antara Abraham dengan Tuhannya. Kamu melakukan sunat, kamu sudah benar. Ajarannya Yesus pun begitu. Nah, tapi Pak Paulus di situ membantahnya karena Paulus itulah yang memberitakan tentang Bible, tentang kekristenan, gitu loh. Kan sudah ku bilang Bang, meskipun itu perjanjian Allah dengan Abraham, kalau misalnya kita tidak melakukannya, semuanya itu sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib itu Bang. Tidak bisa. Wong itu beritanya Paulus kok, bukan beritanya Yesus. Coba kalau kamu pikir saya ini apa namanya cuman stand up comedy,
Tunjukin sama saya datanya, legitimasi atas informasi yang disampaikan Paulus kepada penduduk Efesus atau Galatia. Ada ndak? Perkataannya Yesus nih, kalau kamu tidak paham dengan kata-kata saya, ada ndak perkataannya Yesus, hei Paulus, nanti kau beritakan kepada penduduk Galatia seperti yang tertulis di Galatia 3 nomor 13. Kau beritakan nanti kepada penduduk Efesus seperti yang tertulis di dalam Efesus 2 nomor 15. Ada enggak perkataan Yesus begitu? Enggak ada kan? Kau baca bolak-balik pun enggak ada itu perkataan Yesus begitu. Maksud abang kalau tidak melakukan itu berdosa ya gitu. Kalau tidak melakukan apa? Kalau tidak melakukan sunatan atau kalau tidak melakukan sunat itu tidak mengikuti perjanjian Abraham dengan Tuhannya. Berarti orangnya berdosa kan begitu? Ya jelas dia tidak menjadi pengikut Yesus. Ya berarti berdosa kan? Ya pastinya karena tidak mengikuti Yesus kan berdosa. Oke, karena manusia itu berdosa, justru itu Yesus itu ditanggungnya di kayu salib. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Yang ngomong kan Paulus itu, memberitakan kepada penduduk Galatia dan Efesus. Makanya dikatakan makanya yang menjadi pertanyaan saya, di mana Yesus mengatakan hal tersebut, suruh memberitakan? Nggak ada kan? Makanya disebut Bang, karena begitu besar kerja Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan dengan kalimat saya dia supaya orang-orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Gian, itu perkataannya Paulus, paham? Iya, intinya begitu. Terus kalau itu perkataannya Paulus, itu disuruh nggak sama Yesus? Iya, makanya ku bilang dengarkan dulu apa yang ku bilang biar abang itu tahu. Misalnya orang itu tidak mengikutinya, berarti orang itu berdosa. Otomatis berdosa karena itu perintah Allah kan? Kamu kan mengikuti Yesus, betul? Ya, iya, tetapi kan dosa itu sudah bentar dulu. Kamu mengikuti Yesus sunat, betul? Karena Yesus juga mengikuti perjanjian Abraham dengan Tuhannya, betul? Tetapi kan dosa itu sudah dengar dulu. Kamu mengikuti Yesus. Kamu menyunatkan dirimu karena Yesus, yang kamu ikutin itu adalah Yesus. Yesus pun demikian karena mengikuti perjanjiannya Abraham dengan Tuhannya. Betul? Bagaimana kita mau menjelaskan sementara aku belum siap ngomong, abang udah menjawab? Dengar dulu. Kamu masalah gini loh. Kamu sudah mengatakan iya, tapi kamu membantah lagi. Iya, kan aku bilang otomatis kalau orang itu tidak melakukan orang itu berdosa. Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik nih statement saya atau argumentasi saya. Saya bertanya kepada kamu, kamu disunatkan karena kamu mengikuti Yesus, karena Yesus pun disunatkan, betul? Betul atau enggak? Halo. Iya Bang. Kamu disunatkan karena seperti Yesus, mengikuti Yesus. Yesus pun disunatkan, betul? Iya. Nah, sebentar. Udah diam dulu. Kalau sudah sebentar dulu. Yesus pun itu disunatkan karena apa? Karena Yesus mengikuti perjanjian Abraham dengan Tuhannya. Betul? Itu tertulis loh. Iya. Nah, karena Yesus mengikuti perjanjian Abraham dengan Tuhannya. Itu sudah betul, yang kamu lakukan sudah betul. Kamu disunat, Yesus disunat, mengikuti perjanjian Abraham dengan Tuhannya. Kamu sudah betul. Akan tetapi nih Gian ya, si Paulus di situ menolak kamu. Karena Paulus katakan ketika kamu menyunatkan dirimu tidak berguna Kristus buat kamu ditolak di Kristen. Ya, tetapi dalam arti perkataan itu Bang, orang yang tidak melakukan itu pasti orang itu berdosa, tetapi Yesus itu sudah menanggungnya di kayu salib Bang, melalui kematiannya di kayu salib. Yang mengatakan itu siapa? Justru itu Paulus itu mengatakan seperti itu. Nah, kan yang mengatakan Paulus lagi. Yang menolak kamu sebagai orang Kristen itu Paulus. Paulus pun mengatakan bahwasanya dengan matinya itu menebus dosa manusia. Dia itu memberitakan kepada penduduk Galatia.
Paulus pun mengatakan lagi di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya itu membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan aturannya. Betul? Sedangkan si Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 5 nomor 17-18, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapinya. Bahkan sampai langit dan bumi runtuh sekalipun, satu iota atau satu titik sekalipun tidak akan kutiadakan hukum Taurat. Itu perkataannya Yesus. Tapi dibantahnya sama Paulus di mana? Di dalam Efesus 2 nomor 15 tadi. Itu loh Bang Bro. Gimana sih kamu? Yesus menekankan ajaran hukum Taurat, tapi Paulus meniadakan. Makanya yang menolak kamu itu bukannya Yesus, yang menolak kamu itu Paulus. Gitu loh. Dipahami, coba Gian, dibaca lagi Biblemu. Itu semua coba kamu buka deh. Perjanjian antara Abraham dengan Tuhannya tentang sunat, kamu buka lagi. Gitu loh. Perkataannya si Yesus di dalam Matius 5 nomor 17-18 apa? Nah, mana-mana yang disangkal oleh Paulus itu yang menjadi doktrin kekristenan, sampai ada yang disebut dosa waris. Kamu harus pahami itu. Jadi yang kamu bantah ini bukannya Sabar, bukannya Dr. Ardiansa, tetapi yang kamu bantah itu isi Biblemu sendiri. Ajarannya Yesus yang kamu bantah. Gitu loh. Bisa dipahami enggak tuh? Gian. Ya lanjut. Ustadz besar yang sangat besar sekali, yang paling ganteng se-Jabodetabek. Masya Allah. Ini aku kasih contoh pemahaman ya, biar kawan-kawan itu bisa nangkap pembahasan Dr. Ardiansyah tadi terkait pembuktian ucapan. Ini apa ini? Nomor 99 harian mencapai apa ini maksudnya? Komal kita kenapa ini? 8 jam. Enggak Bang, bagus itu Bang. Bagus. Gimana Kak itu maksudnya Kak? Kakak mute. Oh, ini peringkat kita ya. Komal kita masuk di peringkat Ya, 100 besar ya teman-teman ya. Kita Komal, masuk. Masya Allah. Iya. Komal API Jabodetabek masuk biasa. dalam peringkat. Ya Masya 100 Allah besar. ya, API Jabodetabek peringkat 100. Jangan putus ya, jangan putus Masya Allah. sampai Ya, mohon izin Sampai buat malam. saudara-saudara yang Jangan ada di buka bawah, kita jangan putus live ya sampai malam. Mohon izin Guru Nda. Iya, saya juga minta tolong teman-teman Siap. di bawah, tolong tap layarnya. Dibantu di kalau tap bisa, layarnya ya, kalau di-share ke bisa, saudara-saudara. Kalau Ya, bisa, bersama API Jabodetabek mengedukasi dan menginspirasi. Senggol dong. ya teman-teman di bawah. Ini kan masih jam 15.12. Teman-teman saya minta tolong tap layar sampai jam 18.00, jangan berhenti. Lanjut. Mantap. Oke, aku itu lanjutkan ya teman-teman ya. Ini contoh Udah bagian kelar lah semua diskusinya kan Bang? Ya, sebentar. Ini contoh bagian ilustrasi tentang pemahaman yang sederhana biar teman-teman Kristen itu paham apa pertanyaan dari Dr. Ardiansyah tadi. Kalau dalam Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Ini terjemahannya ini. Ini ada apa? Ya turun aja. Urusan. Silakan. Izin dulu Kak Saraya. Ya, sehat-sehat selalu ya Gian ya. Terus belajar, semangat Gian ya. Allah yahdi. Semoga memberikan kamu hidayah Ya, karena Gian alhamdulillah sudah hadis banyak ini- perubahan Guru Nda. Jadi ini hadis sahih disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dan ini juga disebut, hadis ini dinukil oleh Imam An-Nawawi. Beliau masukkan dalam bukunya berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis pertama dalam kitab Imam An-Nawawi. Beliau ambil menukil atau mengutip dari kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, hadis ini teman-teman, dari mana kami tahu bahwa Nabi Muhammad pernah ngomong begitu?
Karena hadis ini didengarkan oleh Umar ibn Khattab. Oke. Umar ibn Khattab itu menyampaikan hadis ini didengarkan oleh Alqamah. Alqamah mendengarkan hadis ini disampaikan kepada murid-muridnya, diantaranya Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi menyampaikan kepada murid-muridnya, diantaranya adalah Yahya Al-Ansari. Al-Imam Yahya Al-Ansari menyampaikan hadis ini sampai kepada Sufyan ibn Uyainah. Oke. Dan Sufyan ibn Uyainah menyampaikan hadis ini sampai kepada Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi. Nah, Imam Al-Humaidi menyampaikan hadis ini sampai kepada Imam Al-Bukhari. Penyusun kitab Al-Bukhari atau Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Dibukukanlah kitab itu, diriwayatkan oleh murid-muridnya sampai sekarang. Dan kitab itu ada sama kita, ada di perpustakaan kaum muslimin, walhamdulillah. Nah, jadi kami bisa membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memang pernah bersabda seperti ini. Ini yang ditanyakan tadi oleh Dr. Ardiansyah kepada teman-teman Kristen yang tadi pelangak-pelongok nggak bisa jawab. Entah apa-apalah mereka di sini. Siapa yang ngomong begitu? Siapa yang lihat Yesus? Siapa? Nah, ini pembahasannya kalau dalam ilmu mustalah hadis itu masuk dalam pembahasan riwayat hadis. Betul Ustaz. Nah, itu yang ditanyakan tadi. Jadi kalau kalian mengatakan Yesus itu disalib, siapa yang menyaksikan itu? Disebutkan namanya fulan. Nah, fulan ini sampaikan kepada siapa? Terus ada silsilah periwayatannya. Nah, ini satu hadis teman-teman ya. Ini baru satu hadis. Kalau pembahasan ilmu mustalah hadis itu banyak sekali dari beberapa sisi periwayatan, kemudian sisi ini dan sisi itu bisa dipelajari dalam ilmu mustalah hadis. Itu bisa kita lihat dalam contoh bagan seperti ini. Nah, jadi hadis itu bisa ditinjau dari sisi diterima atau ditolaknya. Bisa ditinjau dari sisi sampainya kepada kita, bisa ditinjau dari sisi sandaran, artinya istilahnya. Kalau contohnya, kalau ditinjau dari sisi diterima atau ditolaknya, itu ada dua. Ada hadis yang makbul, diterima, ada hadis yang ditolak. Nah, hadis yang diterima ini teman-teman, itu bisa kita cek lagi, itu dari sisi kualitas. Ada hadis yang disebut hadis sahih, hadis hasan, ada hadis sahih li zatihi, ada sahih li ghairihi, ada namanya hadis hasan li zatihi, ada hasan li ghairihi. Nah, ditinjau dari sisi yang lain, ada hadis yang tidak diterima dari segi ya dari mana didapatkan atau tidaknya diamalkan. Dari sisi hadis yang muhkam wa mu'taliful hadis muhkam dan mu'talif, ada dari sisi nasikh dan mansukh. Nah, ini periwayatan. Nah, ini banyak pembahasannya. Ini semua dibahas dalam kitab ilmu mustalah hadis. Ditinjau dari sisi sampainya kepada kita, itu ada dua, ada mutawatir, ada ahad. Nah, nanti ada definisi mutawatir, ada definisi ahad. Mutawatir itu mutawatir lafzihi atau mutawatir makna. Seperti itu. Kalau ahad ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Nanti dibahas lagi rincian, ada gharib nisbi, ada gharib mutlak. Begitu. Jadi semua ini ada istilah-istilahnya dan itu terjaga sampai sekarang teman-teman. Jadi kalau ada orang yang mengada-ngada sebuah hadis, umpamanya dia bilang begini, Nabi Muhammad SAW pernah ngomong ABC. Ternyata ketika kita cek nggak ada dalam silsilah perawinya, silsilah ruwatnya itu nggak tersebutkan dan tidak disebutkan dalam kitab matannya, nggak disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Nah, yang seperti itu ditolak, nggak boleh kita katakan itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada silsilah rawinya dijelaskan seperti yang telah kita sebutkan tadi, seperti ini, berarti kita yakini bahwa ini memang ucapan atau omongan Nabi Muhammad SAW. Begitu sederhananya, begitu teman-teman. Lanjut, Dr. Ardiansyah. Dia lanjut aja, Ustaz. Lanjut. Ya, silahkan teman-teman yang mau mengoreksi apa yang kami sampaikan tadi, silahkan. Izin, itu ada don't worry, Oten. Iya, izin. Don't worry, selamat sore.
Aku udah mau sholat ini di sini. Udah azan. Aku izin Baik sholat Guru dulu. dah. Masih ada Ustadz Ardiansah. Ya, aku izin sholat dulu bentar. Siap. Teman-teman. Oke, siap. Ya, don't worry. Selamat sore. Iya, mau menanggapi apa yang disampaikan guru kami, narasumber kami, atau ada materi lain? Silakan. Gimana Bang Donwori? Suaranya coba tolong agak ini dulu. Suaranya coba dikondisikan dulu. Suaranya dikondisikan dulu. Volumenya dibesarkan, terus agak cari sinyal dulu. Bang Donwori, suaranya putus-putus, Bang. Ya Bang, Ini saja Bang, saya dengar Bang, karena saya pun ada sedikit bukan. Oh, oke ya, cari sinyal dulu ya nanti ya kalau mau apa namanya. Suaranya tidak jelas Bang, suaranya tidak jelas. Abang ngomong apa itu putus-putus gitu. Ya tidak apa-apa kalau abang itu mau nyimak ya. Kalau nanti mau bertanya tentang Islam tidak apa-apa Bang. Itu tidak apa-apa kalau abang pingin belajar tentang Islam itu. Dari tadi abang kan menyimak, mendengarkan gitu. Saya yakin abang itu apa namanya, insya Allah bersama API Jabodetabek abang teredukasi, terinspirasi dari apa yang dinarasikan oleh guru-guru kami ya kan, gitu. Ya mudah-mudahan kami dari API Jabodetabek akan selalu stay untuk mengedukasi dan insya Allah menjadi inspirasi bagi saudara-saudara ya, khususnya umat Islam dan umumnya kepada teman-teman kita semuanya yang non muslim ya. Masya Allah ya. Buat teman-teman yang apa namanya Kristen, silahkan kalau ada yang mau naik silahkan untuk berdiskusi. Ya, jadi syarat utamanya itu ya tolong ditanggalkan ya rasa kebencian gitu ya ketika kita ini mau berdiskusi, karena kalau itu masih melekat naik ke room diskusi itu sebetulnya yang malu bukan kami gitu loh, yang malu bukan kami, bukanlah Islam ya, karena kalau naik ke room diskusi itu kita itu berarti sudah siap untuk berdiskusi, bernarasi by data atau berlandaskan kepada data itu yang otentik, bukan doktrin, bukan dogma yang notabene di luar daripada yang tertulis, karena itu tidak bisa menjadi salah satu alat bukti untuk kita ini bernarasi itu, karena setiap narasi kita itu kita ini dituntut sama halayak ramai ya, kita ini dituntut oleh halayak ramai itu untuk membuktikan daripada apa yang kita sampaikan gitu ya. Itu pun bukan cuma berlaku kepada teman-teman Kristen, tetapi bagi kami pun umat muslim ketika kami menyampaikan satu makalah atau materi itu kalau tidak mendasar kepada data atau yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, itu kami tidak berani, kami akan dituntut oleh umat gitu. Karena apa? Karena kami mewakili akidah kami, yaitu apa? Islam gitu loh ya. Assalamualaikum mani. Iya, minta tolong digantiin dulu lah narasinya Mbak Ani, aku tak napas dulu bentar. Ini guru-guru juga ini lagi pada napas sambil sholat dulu, minta tolonglah gantiin dulu. Lanjut Gas, Ani, gas. kamu jangan khawatir Ani,
aku masih tetap Roma untukmu. Gas. Oma, aku lagi masak. Aku lagi masak. Noise nggak? Enggak aman. Jadi menurut Ibu Ya, pendapat Habib. Cuman sayangnya kamu itu Kalau di hidupnya dapur di itu negaranya halal, Bro. Oten. Sayangnya kamu hidupnya di negaranya Oten. Jadi sinyalnya kayak Oten, putus-putus didengarnya, ini bingung yang dengerin. Ya Allah. Makanya seneng di bawah ada Oten aku mute kan ajarnya. Kedengeran nggak sih suaraku? Putus-putus. Ada suaraku. putus nih. Coba cari sinyal dulu yang bagus coba. Emang nggak kondusif. Iya, jadi ya silakan ya buat teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, naik ke room diskusi api Jabodetabek ya. Api Jabodetabek itu jangan disamakan dengan room-room lain. Yang notabene kalian itu bisa beradu cetar, modal asumsi saja. Ini bukan room ngelawak ya. Ini bukanlah room untuk stand up comedy. Kalian itu ketika naik ke room api Jabodetabek, yang notabene kami itu berlandaskan kepada edukasi dan inspirasi, kalian itu harus berbasis kepada keyakinan kalian yang didukung oleh literasi yang jelas, data yang tertulis gitu loh. Bang Sabar, itu kayaknya Lord Oreo, Prof Lord monitor. Coba, beliau mau narasi. Mungkin. Oke, siap. Iya, mohon izin Guru Nda. Monggo silakan dilanjut. Siap. Enggak mau narasi sebetulnya. Tadi nyimak aja teman-teman. Mohon izin Guru Nda, saya mau minum dulu sebentar, kasih saya waktu. Lanjut Guru Nda. Ini adminnya ini, aku nggak tahu. Enggak, gini aja, sebetulnya apa kata Bang Ardi tadi udah bener ya teman-teman. Artinya perbanyak literasi aja sih saran saya buat teman-teman Oten. Jangan hanya modal doktrin imani saja, karena kalau Anda doktrin imani saja itu rugi bagi Anda. Usia tetap akan berkurang gitu kan. Kita akan mati. Terus kalau kita mati ketemu siapa? Ketemu Yesus, ketemu Paulus. Nah, Paulus saja gak jelas kok di mana kan? Nah, makanya dipikirkan dulu. Dipikirkan. Contoh, Paulus dipenggal lehernya gitu kan, katanya martir. Padahal bukan martir. Kalau kita pelajari sejarah Paulus, itu ramai sekali. Ada intrik-intrik politik sebetulnya, tapi pendeta nggak mungkin ngajarin seperti ini, nggak mungkin. Atau di level STT pun nggak mungkin ngajarin sesuatu hal seperti itu sejarah Paulus, karena ada istilahnya cacat sejarah seperti itu. Nah, makanya teman-teman, saran saya perbanyak literasi Anda, perbanyak baca, sehingga Anda tidak hanya doktrin iman aja gitu, tapi gunakan akal. Karena dalam Bible dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Di situ jelas ya, ada akal. Tapi kenapa selama ini akal ditinggalin gitu? Ditinggalinnya kemana akalnya? Hanya modal kasih doang. Kasih itu larinya ke budi, akalnya hilang. Nah, makanya maksud saya akal tadi untuk membuat critical thinking ya, berpikir kritis bagi para domba atau jemaat. Jangan hanya manggut-manggut apa kata pendeta, jangan hanya manggut-manggut apa kata gereja atau sinode. Nah, jadi harus ada keberanian untuk bertanya. Gunakan akal Anda agar Anda tidak sesat di jalan. Itu poinnya maksudnya saya. Makanya apa yang udah dikatakan teman-teman tadi itu saya sepakat gitu kan, kayak Bang Ardi dan teman-teman Bang Sabe, saya sepakat itu ya. Karena rugi banget kita hidup di dunia
apa bedanya kita dengan, mohon maaf, dengan binatang? Binatang hanya menggunakan insting atau naluri untuk bertahan hidup, untuk berkembang biak. Tidak pernah binatang menggunakan akal, logika. Nah, makanya manusia itu gunakan akal. Artinya manusia itu berbeda dengan konsep binatang yang hanya menggunakan naluri atau insting. Nah, itu maksudnya ya, kata teman-teman Bang Ardi tadi yang mengatakan seperti itu tadi. Itu maksudnya. Jadi, silakan para teman-teman jemaat itu gunakan logika Anda, perkuat literasi Anda, kemudian daya nalar kritis Anda harus dibangun. Tidak hanya modal longor atau modal congor ya. Nah, ini maksudnya ya. Maksud saya tadi. Itu aja dulu Bang Saber. Aku dari Bang Saber yang santai tadi. Pengen dengar aja tadi. lanjut. Iya, Masya Allah, syukran Guru Da. Iya, jadi buat teman-teman Kristen ya, sekali lagi ya. Jadi room api Jabodetabek itu, karena kan kita itu memang karena sangat mendahulukan untuk bisa mengedukasi dan menjadi inspirasi ya. Terlepas daripada ini room Islam ya, kami itu berkewajiban untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kami sesama manusia ketika di dalam kesesatan dan kekafiran. Oleh karenanya kami ketika ada di sini, notabene jangan kalian itu ya ingin naik teman-teman Kristen hanya melihat daripada label kami itu Islam. Jangan kalian lihat daripada situnya. Jangan kalian hanya berpedoman kepada Islamnya saja. Akan tetapi apa yang kami narasikan, apa yang kami sampaikan, itu yang paling terutama. Itu karena niat dan tujuan kami itu di room api Jabu itu selain berdakwah, kami itu bertujuan untuk mengedukasi dan menjadi inspirasi bagi teman-teman Kristen ya yang notabene masih di dalam kesesatan dan kekafiran, untuk kami ingatkan bahwasanya jalan Tuhan ataupun ajaran Tuhan itu pasti absolut dan benar, tidak harus salah tetapi dialibikan untuk menjadi benar ataupun salah dibenar-benarkan. Tidak akan seperti itu, karena kebenaran itu tidak akan pernah tertutupi oleh kebohongan gitu. Jadi nggak akan bisa kebohongan itu menutupi kesalahan yang memang notabene itu tidak benar gitu ya. Jadi makanya kami room api Jabodetabek itu mengutamakan mengedukasi dan menginspirasi serta menyampaikan narasi-narasi yang memang notabene itu berlandaskan kepada data yang valid dan bisa terlegitimasi ataupun tertulis ya. Kami tidak menyimpang daripada itu. Maka ketika teman-teman Kristen ketika mau naik ke room diskusi api Jabodetabek, silahkan. Betul apa yang dikatakan oleh guru kami, narasumber kami, perkuat literasi Anda ya, perkuat argumentasi Anda, tapi berdasar dengan data. Jangan diperkuat dengan doktrin yang notabene itu tidak tertulis secara eksplisit. Karena apa? Itu bukanlah salah satu pembuktian bagi literasi Anda yang bisa dikuatkan sebagai kebenaran, karena itu tidak terdukung ya. Dan itu hanya sebatas doktrin daripada bapak-bapak gereja. Jadi jangan dibawa ke room api Jabodetabek, karena itu tidak akan bisa diterima. Oke, silakan buat teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan naik ya, atau mungkin Bang Don't Worry ada yang mau disampaikan, silahkan. Mungkin mau bertanya atau seperti apa, monggo silakan Bang Don't Worry. Baik, gimana dengan sinyal saya di situ? Bagus, sudah bagus ini. Ya, silakan. Tadi saya sempat mendengarkan katanya sih dituduh Oten itu nggak menggunakan akalnya. Ini sudah sangat keliru dan tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab dengan tegas menjelaskan, itu tertulis di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Begini kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, jadi kalau ada tuduhan yang mengatakan orang Kristen itu tidak menggunakan akalnya, ini tuduhan yang sudah sangat keliru, tidak berdasar. Jadi bagi orang Kristen, salah satu bukti kita mengasihi Tuhan itu ialah kita harus menggunakan akal budi kita,
bukan cuman modal apa ya, congor gitu. Jadi jangan sembarangan menuduh gitu. Oke, sudah, Bang. Aku izin tanggapi boleh? Baik, silakan Gurunda. Dilanjut Gurunda. Tafadhol. Oke, sesuai dengan akal budi yang Pak Danuri tadi sampaikan. Pertanyaan saya satu, Pak. Apakah masuk akal Tuhan itu dibunuh oleh manusia? Silakan, Pak. Baik. Saudara Lord, Tuhan itu bukan suatu benda yang bisa mati. Jadi kamu harus paham apa itu Tuhan gitu loh. Karena definisi Tuhan aja antara Islam dengan Kristen itu udah sangat berbeda. Pertanyaan Bagi saya orang apa tadi, Pak? bagi orang Kristen, Tuhan itu ialah gelar. Pak, pertanyaan saya apa, Pak? Pertanyaanmu apakah Tuhan itu bisa mati, kan begitu? Bukan. Bukan itu pertanyaanku. Oh, jadi mungkin saya salah dengar apa itu ya? Masuk akal atau tidak? Itu pertanyaannya, masuk akal atau tidak? Tuhan tuh bisa mati, masuk akal nggak? Itu pertanyaannya. Aduh. Oh, ya sudah, kan saya udah bilang. Tuhan itu bukan benda yang bisa dikatakan mati. Ya masuk akal atau tidak dijawab. Ah, Ya nggak masuk akal. nah gitu dong. Lanjut Sadio. Ah, Baik. Di Galatia 3:13 terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu siapa yang mati di kayu salib terkutuk itu, Pak? Oke, Yesus kita- atau bukan? kita baca dulu ayatnya ya. Silakan. Biar Pertanyaan kita- saya, siapakah yang mati di kayu salib terkutuk dalam Galatia 3:13 itu? Tuhannya Pak Donowari atau bukan? Tenang Bang. Kita baca dulu ayatnya ya. Boleh? Silakan. Boleh. Galatia 3. Atau Anda bisa bacakan? Alamak. Galatia 3:13 loh. Iya, maksudnya biar Anda punya kesempatan sekarang ini baca Alkitab gitu. Saya kasih Anda kesempatan. Aduh Bang, jangan ngomong begitu Bang. Saya dari tahun 95 Bang, baca Biblemu itu. Oke, saya bacakan. Ya. Aku baca ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, yang terkutuk mati di kayu salib itu Tuhannya Pak Donowari bernama Yesus atau bukan? Baik, ya. Nah, saya bacakan sekali lagi ayat kalimat terakhirnya. Terkutuklah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Santai, belajar Alkitab itu santai. Saya Ya, silakan. santai belajarnya, jangan buru-buru kayak Iya. apa ya? Santai. Ya. Kolektor yang sedang nagih utang. Santai Ya, aja. silakan. Jangan Silakan. buru-buru, ya kan? Ya, silakan. Silakan. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, di sini digunakan kata orang atau bukan ya? Orang atau Oh. orang itu apa, manusia? Jadi yang kamu maksud itu yang mau ada kata Tuhan gitu. Iya. Ya sudah, kalau memang kamu Pertanyaan menuntut saya seperti itu, mohon izin Gurunda, mohon izin saya selipin satu data aja. Minta tolong dibacakan 1 Korintus 11 nomor 26 coba. Baik. 1 Korintus 11 nomor 26. Kata kamu tadi Tuhan itu tidak bisa mati ya. Oke. Karena kamu minta yang tertulis, yang eksplisit. 1 Korintus 11 nomor 26. Baik, mana ini nomor 26? Oke. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Nah, kematian siapa? Kematian siapa? Maksudnya gini, tenang dulu. Itu kematian siapa? Nah, kan muter lagi. Biar saya selesai dulu saya baca. Iya, itu kematian siapa itu? Kematian orang atau kematian Tuhan? Biar saya selesaikan dulu saya baca. Silakan dibaca. Jangan mentok, nggak boleh. Diulang lagi ya, bacanya diulang lagi dari awal. Iya, jangan dimutilasi ayat Alkitab supaya nggak. Iya, lari silakan. ya. Oke. Kamu tadi jangan sebentar. Kamu tadi memutilasi kata orang loh. Ketika saya itu mengatakan di situ kematian siapa? Kematian Tuhan. Kamu bilang saya memutilasi kata-kata. Licik kali kau ini.
Kenapa saya katakan Kamu itu kata tadi orang? memutilasi Orang kata itu orang bukan di dalam manusia. Galatia 3 nomor 13. Kata kamu itu orang apa Tuhan? Nah, sekarang ketika saya tunjukkan di sini kematian Tuhan, kamu bilang saya memutilasi. Jangan begitu cara bernarasi, bro. Itu yang tertulis secara eksplisit. Yang mati itu Tuhanmu, bukan orang. 1 Korintus 11 nomor 26. Oke, Kembali ke pertanyaan daripada guru saya. Kembali ke pertanyaan daripada guru saya. Masuk akal nggak tuh? Tuhan mati. Bang, santai aja. Lanjut Bang. guru ndak? Ya, Mohon santai izin, aja mohon kita maaf diskusi. saya tadi menyela guru ndak. Lanjut guru ndak. Marah-marah, makanya kalian satu-satu lah kalau diskusi. Jangan main potong, jangan karena kalian merasa oh tahu aku langsung main sambar, jangan. Semuanya nanti dapat giliran kok. Oke? Nah, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, tentu teman-teman muslim tidak tahu siapa yang dimaksud Tuhan di sini. Nggak ngerti. Mati nggak tuh Tuhan? Iya, maksudnya siapa? Mati nggak tuh Tuhan? Mati nggak itu Tuhan? Anda tahu nggak siapa yang dimaksud Tuhan di sini? Mati atau tidak itu Tuhan? Pertanyaan saya dijawab. Mati atau tidak itu Tuhan? Jawab. Nah, kematian Tuhan itu maksudnya Mati atau tidak itu Tuhan? Jawab. Ya atau iya, tidak? dengar. Yang dimaksud Sudah, kalau kematian kamu jawab Tuhan, iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Mati atau tidak itu Tuhan? Saudara sabar, jangan Anda pahami ayat ini secara literal. Ya? Saya tidak memahami, saya mengerti dengan apa yang tertulis. Mati atau tidak di situ Tuhan? Iya, kalau dipahami ayat ini secara literal. Saya tidak memahami, saya hanya membacakan sesuai yang tertulis. Mati atau tidak itu Tuhan? Secara literal iya. Tetapi ayat Mati ini ya, jangan mati dipahami ya, secara mati ya. literal. Nah, kau jawab mati ya. Iya, Sesuai yang secara tertulis literal. ya. Sesuai Ya, yang tenang. tertulis di dalam 1 Korintus 11 nomor 26, Tuhan mati. Tadi kamu mengatakan tidak masuk akal ketika Tuhan itu mati. Itu jawabannya. Masuk akal nggak kamu? Ya tenang Bang. Nah, kan? Nah, kan tersendiri kan? Agak lain. Perhatikan ya Bang ya, saya katakan secara literal ayat ini berkaitan. Tapi kan saya bilang, saya katakan bahwa ayat ini tidak dipahami secara literal. Pahami secara akal. Masuk akal atau tidak Tuhan mati? Kamu tadi mengatakan di awal tidak masuk akal. Kamu tadi di awal mengatakan tidak masuk akal ketika Tuhan itu mati. Kamu dibacakan di dalam Galatia 3 nomor 13. Kamu membuka sendiri. Oh, di situ orang bukan Tuhan. Saya tunjukkan di 1 Korintus 11 nomor 26. Ternyata bukan orang yang mati tapi Tuhanmu. Nah, masuk akal nggak tuh ajaranmu? Kamu sendiri tadi yang mengatakan ketika mengatakan Tuhan itu mati itu tidak masuk akal ajaran. Menggunakan akal enggak kau? Itu aja kok, simpel loh. Tenang. Sebentar, Bang Sabar. Dari awal pun Lanjut, saya Guru, sudah lanjut. katakan. Bang Donuari. Itulah kenapa kami katakan orang-orang Kristen itu sering tidak menggunakan akalnya. Ketika kami bernarasi begitu, abang tantrum marah-marah. Enggak benar itu. Bukan marah-marah. Padahal itu sebentar. Gantian kita ngomong. Dari tadi aku mute, diam aja aku dengerin kau bernarasi walaupun tak masuk akal. Nah, gantian kita. Tidak masuk akal lah. Ya gantian lah. Alah. Lanjut. Lagi haid kau pula. Gantian kita ngomong. Ya kan? Ketika kami bernarasi, oten-oten ini selalu berbicara atau berstatement, bernarasi sesuatu yang nggak masuk akal atau dia nggak pakai akalnya, kalian marah, tantrum. Nggak benar itu. Kami diperintahkan untuk itu begini. Oke, sekarang kita cek. Apakah umat Kristiani ini mengimplementasikan perintah dalam Bibelnya? Kita berikan satu pertanyaan. Masuk akal nggak? Kalau Tuhan itu dibunuh oleh manusia, masuk akal nggak? Oh, Tuhan itu apa? Tuhan itu kemana-mana dia, teman-teman. Kemana-mana dia. Terjebak dia kan di situ.
Ketika kita bawakan di Galatia 3:13, ada Tuhan yang terkutuk di kayu salib. Siapa itu? Kristus, Tuhannya orang Kristen. Dia bilang, oh itu kan bukan Tuhan, itu orang tertulis. Nah, terjebak lagi. Kalau dia orang, kenapa bisa jadi Tuhan? Masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal. Makanya di ayat tadi, di 1 Korintus yang disebutkan oleh Bang Saber itu tadi, itu jelas secara eksplisit. Kematian Tuhan, teman-teman. Tuhannya matai Tuhannya. Masuk akal. Begini teman. Iya. Sangat islami buat Anda yang bingung atau Anda merasa tidak masuk akal, karena memang jelas kalian itu nggak mengenal Yesus dengan benar. Ya, saya bacakan dulu satu ayat ya di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15. Disimak baik-baik kalimatnya ya. Siapa sebenarnya yang mati? Tuhan atau yang lain ya? Perhatikan kalimatnya ya, Bang. Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi di sini dijelaskan bahwa yang Yesus itu yang mati ialah dalam posisi kemanusiaannya, bukan ketuhanannya yang mati. Paham ya? Oke, paham. Kalau begitu ada satu pertanyaan yang harus Anda jawab dari statement Anda. Boleh. Yesus Kristus itu manusia atau pencipta manusia? Baik. Menurut Alkitab, Yesus itu ialah firman yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi firman. Aku nggak tanya firman, Bonga. Bukan firman yang aku tanyakan. Apa kalian ini? Balik-balik asik aja kalian sebut firman-firman. Yang kutanyakan, Yesus itu manusia. Manusia itu kan kita paham bersama. Manusia itu ciptaan, makhluk. Dia itu makhluk, manusia, atau dia pencipta makhluk, pencipta manusia alias Tuhan? Silahkan dijawab. Oke, saya akan tetap menjawab menurut Alkitab, bukan menurut berdasarkan apa ya, asumsi saya. Menurut Alkitab, ini jawaban saya menurut Alkitab ya. Menurut Alkitab, Yesus itu ialah firman yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Paham nggak? Kau yang nggak paham pertanyaanku, kau tanya pula aku paham nggak? Macam mana jadi? Pertanyaan Anda, apakah Yesus itu manusia, kan begitu? Apa pertanyaanku tadi? Coba kau ulangi pertanyaanku tadi apa? Pertanyaanmu, Yesus itu manusia atau bukan? Salah. Bukan itu pertanyaanku. Bukannya bertanya yang jelas, jangan dimuter-muter. Allahu Akbar. Dari tadi aku ngomong pelan-pelan dibilangnya enggak jelas. Bang Don, Bang Don Wari, makanya jangan kau bernafsu sekali, emosimu itu Iya, kelihatan. nafsu suka. Dengar. Nah, aku ulangi ya pertanyaanku ya. Kau dengar, kau pasang telingamu baik-baik. Yesus Kristus itu manusia alias makhluk, ataukah dia itu pencipta manusia alias Tuhan? Baik. Nah, jawab. Tetap saya jawab menurut Alkitab. Menurut Alkitab, Yesus itu pencipta manusia. Oke. Kita ini ya, kita kunci ya jawabannya ya. Yesus adalah pencipta manusia. Gimana datanya? Tenang, saya belum selesai menjawab. Di mana datanya Yesus pencipta manusia? Di mana datanya di Bibelmu? Oke. Inilah kalau dipotong-potong jawabannya, akhirnya jadi putus-putus. Itu ada kita bahas ya di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga. Ya. Nah, saya bacakan ayat yang ketiga. Dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Saya beritahu, kata Dia di sini merujuk kepada firman atau kepada logos. Oke?
Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, jadi saudara, bagaimana mungkin Yesus bisa datang ke dunia ini sebagai manusia kalau tidak Yesus terlebih dahulu menciptakan manusia? Di mana tertulis Yesus menciptakan manusia di situ? Ada-ada aja kau nambah ayat. Perhatikan, makanya saya berulang kali saya katakan ketika saya membaca ayat, disimak dong kalimat. Perhatikan ya. Bro, don't worry, sudah kami pesan naik ke room diskusi di APII Jabodetabek itu pakai literasi sesuai dengan data yang tertulis, jangan asumsi. Apakah jangan asumsi tidak ada literasi Yesus itu menciptakan alam semesta, itu tidak ada. Apa artinya menjadikan segala sesuatu? Tidak ada, itu asumsimu itu. Lanjut, asumsi orang saya bacakan ayatnya kok. Coba Anda jelaskan dulu, Anda terjemahkan apa artinya menjadikan segala sesuatu. Ya. Sebentar. Kita diskusi ilmiah ya. Menjadikan segala sesuatu, kau asumsikan, kau tafsirkan di situ termasuk manusia, betul? Boleh. Kan dibilang segala sesuatu. Kunci ya. Ya, kita kunci. Ini ucapan siapa, Pak? Baik. Ucapan siapa ini? Yang ngomong begini? Siapa yang ngomong begini? Ini ditulis oleh Yohanes. Tulisan Yohanes ini, sebelum Yohanes menuliskan ini, terlebih dahulu Yohanes itu mendapatkan bimbingan. Makanya di dalam Alkitab dikatakan segala tulisan ini diilhamkan oleh Allah. Artinya diilhamkan apa ya? Sebentar, Pak. Berarti yang ngomong begini Yohanes. Iya, tetapi berdasarkan ilham dari Allah. Berdasarkan ilham. Berarti Yohanes itu rasul, nabi. Kita sepakat dulu. Anda apa itu ilham, Bang? Malah balik bertanya. Enggak, nanti saya katakan ilham, Abang nggak ngerti juga ilham. Enggak, ketika kau mengatakan Yohanes itu mendapatkan ilham, berarti dia adalah nabi atau rasul. Atau bukan nabi, bukan rasul. Bahasa sederhananya seperti ini, Bang, biar nggak muter-muter, Abang ya. Jadi tulisan Yohanes ini, tenang, Bang. Tulisan Yohanes ini di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga itu berdasarkan ilham atau tuntunan Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus yang memberikan wahyu. Ya, baik. Saya ikuti. Di mana tertulis Yohanes itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus? Di mana tertulis? Baik, saya bacakan ya. Tenang aja, Bang. Ya. Kalau Anda minta ayatnya secara spesifik, ya itulah. Oke, saya bacakan ya. Ya. Di mana tadi? Oke, saya bacakan ayatnya di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Perhatikan, Bang, kalimatnya, Bang. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Perhatikan segala tulisan, Bang. Jadi Alkitab ini kan apa lah kau nih? Aku tanya apa, kau jawab apa? Aku tanya tentang pohon, kau jawabnya tentang kapal selam. Nggak nyambung kau. Makanya, Bang, biasakan Abang berpikir secara kritis loh, Bang. Kok aku pula yang disalahkan? Pertanyaanku, di mana datanya tertulis di Bibelmu Yohanes dapat ilham dari Roh Kudus? Apakah yang Anda inginkan Yohanes berkata langsung begini? Ingat teman-teman, ini saya mendapatkan ilham dari Allah, harus begitu. Astagfirullahaladzim. Kau tadi ngomong, ya. Yohanes itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Sudah udah bilang, aku ikuti. Bang, itu sudah sebentar. Dengar dulu. Kau tadi ngomong Yohanes itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus.
Jadi aku balas omonganmu. Oke, aku ikuti. Di mana tertulis itu bahwa Yohanes itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus, itu di mana tertulis? Oke, ingat Bang ya. Abang harus berpikir lagi dengan lebih keras lagi ya, yang disebut dengan berpikir secara kritis, Bang. Berdasarkan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, perhatikan Bang, kalimat pertama, segala tulisan Bang, baik itu tulisan Yohanes atau Markus atau Lukas, itu berdasarkan ilham Allah. Gimana sih? Allahu Akbar. Jadi kalau sebentar, berarti kalau ada sebentar. Berarti kalau ada ODGJ nulis, dia nulis sembarangan, itu ilham dari Roh Kudus. Jangan kemana-mana. Ayo kita berpikir kritis. Kita membahas apa yang tertulis, Bang. Jangan lari-lari. Iya, sesuai dengan apa yang kau inginkan. Sekarang ku tanya kau, sebab segala tulisan. Berarti kalau ada ODGJ nulis, mamakmu pesundal, berarti itu ilham dari Roh Kudus. Bang, Abang jangan semakin ngaruh Bang itu berpikir kritis, Bos. Bang. Ya, Abang jangan kritis. Jangan karena sebab Abang segala bisa. Tenang Bang sebab ya. segala tulisan. Sebentar. Tadi kau bilang perhatikan kata sebab segala tulisan. Sekarang ku tanya kau, kalau ada orang ODGJ nulis mamakmu pesundal, itu ilham dari Roh Kudus. Jawab. Kok larinya ke ODGJ Bang? Jangan ngaruh-ngaruh loh Bang. Aduh. Nah makanya apa yang ada di Alkitab. Makanya aku bilang tadi jawabanmu nggak nyambung. Fokus, Bang. Pertanyaan Abang fokus pertanyaanku tertulis di Alkitab loh Bang. Ya, pertanyaanku sebentar. Pertanyaanku, dari mana kau tahu kalau Yohanes itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus? Di mana tertulis itu Yohanes dapat ilham dari Roh Kudus? Di mana tertulis? Kan saya udah jelaskan menurut 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Nggak ada. 2 Timotius 3 nomor 16 nggak ada menyebutkan Yohanes di situ. Jangan ngada-ngada kau. Memang kata Yohanes tidak disebutkan di sini, tetapi di sini dikatakan segala tulisan. Perhatikan ya, makanya Bang. Oke, segala tulisan. Sebentar. Baik, saya ikuti. Segala tulisan berarti segala tulisan itu dapat ilham dari Roh Kudus, betul? Yang dimaksud segala tulisan di sini adalah semua yang ada di Alkitab loh Bang, enggak ada. Oke, baik, semua yang ada di Alkitab. Baik, saya ikuti. Semua yang ada di Alkitab. Ketika Paulus mengatakan aku tidak berkata menurut firman Tuhan, itu ucapan Paulus itu dari ilham Roh Kudus atau bukan? Baik, udah bisa saya jawab? Sudah termasuk katanya kan di sini di kalimatnya segala tulisan loh Bang. Segala tulisan. Pertanyaan saya, Paulus ketika dia mengakui dia tidak dapatkan firman Tuhan yang ngomong sesukanya dia, itu termasuk Roh Kudus bukan? Ilham dari Roh Kudus bukan? Semua tulisan ini semua tulisan yang ada di Alkitab itu berdasarkan ilham dari Roh Kudus. Kontradiksi berarti. Bukan kontradiksi Bang. Anda kan belum paham apa maksudnya Rasul Paulus itu. Nggak, Anda kalau berdiskusi itu pakai data. Argumen Anda jangan Anda tambah-tambahi. Di satu Timotius yang Anda, sebentar. 1 Timotius yang Anda sebutkan tadi itu nggak sebutkan Yohanes. Kau tahu dari mana Yohanes kau tambah-tambahi? Bang, salah Bang, bukan 1 Timotius Bang. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Perhatikan ya Bang. Ada nggak? Sebentar, ada nggak disebut Yohanes di situ? Jujur. Memang kata Yohanes tidak ada di sini loh Bang. Perhatikan. Nggak ada tuh. Oke, nggak ada ya. Berarti nggak ada kan? Perhatikan Bang. Kalau nggak ada, aduh, jangan begitu Bang. Kita diskusi pakai data. By data, jangan kau tambah-tambahi. Sebentar, pertanyaan saya. Kalau tidak tertulis di situ Yohanes mendapatkan ilham dari Roh Kudus, kenapa kau bisa menyimpulkan Yohanes itu dapat ilham dari Roh Kudus? Dari mana kau dapat itu? Saya tanya dulu Anda ya, supaya Injil Yohanes 1 ayat yang ketiga itu tulisan siapa? Injil Yohanes 1 ayat yang ketiga itu tulisan siapa itu? Jawab dulu Bang. Sebentar, kau jawab pertanyaanku. Jangan ini Bang, kau dapat dari mana itu? Dari mana kau dapat? Kemana-mana kau.
Bang, saya tahu bang. Yohanes 1. Sudah mulai bingung bang. Ya, Anda sudah mulai saya bingung. nambahkan memperkuat nih Bang Dio. Yohanes 1 itu adalah himne Platonis. Jadi bukan tulisan Yohanes. Lanjut Kang Dio. Nah, kita tetap on pada kita tetap di atas sedan. Ketika kau mengatakan, ketika si Pak Donwori ini mengatakan bahwa Yohanes itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus, kita secara akal sehat kita bertanya dong, Yohanes ini dapat ilham dari Roh Kudus itu tertulis di mana? Dia bawakan yang di 2 Timotius tadi, nggak ada tertulis Yohanes di situ, bos. Jangan kau ngarang-ngarang kau. Sebenarnya Anda ini gimana ya? Entah apakah Anda nggak bisa mencerna apa yang saya jelaskan atau memang Anda kurang mendengar apa yang saya jelaskan? Apa yang kau jelaskan bagaimana? Aku mencerna nggak tertulis, kau bilang tertulis. Oke, supaya Anda paham. Nah, ini menurut pengetahuan Anda ya. Menurut pengetahuan Anda. Jangan kemana-mana dulu. Kau jawab dulu itu. Tadi kau mengklaim bahwa Yohanes itu mendapatkan ilham Roh Kudus. Apa jangan-jangan kau nonton di mana itu? Atau mungkin kau dapat ilham juga? Atau mungkin kau hadir di zaman Yohanes? Coba kasih tahu kami. Kasih tahu kami nih biar kami paham. Kau bilang kami nggak paham. Kau kasih tahu kepada kami yang nggak paham ini. Kau kasih tahu kami pahamkan. Buat kami paham. Kau tahu dari mana kalau Yohanes itu dapat ilham dari Roh Kudus? Tertulis di kitab buka. Kau nonton kah? Kau nonton di mana itu? Atau kau dapat ilham kah? Atau kau pernah hidup di zaman Yohanes? Kau saksikan Yohanes mendapatkan ilham dari Roh Kudus? Serah terima. Ada fotonya, ada videonya. Pertanyaan Anda itu saya udah ngerti bang. Ya. Di mana? Terus dari mana kau dapat itu? Tenang bang, saya akan berikan jawaban menurut pola pikir Anda bang ya. Oke? Menurut pola pikir aku yang bertanya. Kau pakai pula pola pikirku. Aku bertanya, kau saya jawab. harus memberikan jawaban. Supaya mudah nantinya Anda cerna, tentu saya harus memberikan jawaban menurut pola pikir Anda bang. Salah nggak ini bang? Jawaban dari pola pikirku. Bagaimana kau bisa menjawab dari pola pikirku? Pola pikirku sedang bertanya kepada Anda. Ini otakmu di mana sih? Yang bertanya itu saya udah paham maksud pertanyaanmu. Aku yang bertanya. Iya, sekarang kau jawab. Jawabannya mana? Nggak ada jawaban dari tadi. Sudah, Kau tahu dari mana? Dengarkan sebentar. Gantian. Ketika kau mengklaim bahwa Yohanes itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Oke, aku ikuti jawabanmu. Pertanyaannya, kau tahu dari mana itu klaim itu? Tenang bang. Ada bukti kah? Sebentar. Pertama, adakah bukti tertulis di Bibelmu Yohanes mendapatkan ilham dari Roh Kudus? Atau kau pernah mungkin nonton di film mana? Coba kasih sebutkan apa judul filmnya. Atau kau pernah mungkin mendapatkan ilham juga dari Roh Kudus kalau Yohanes itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus? Atau yang kemungkinan yang keempat, dan ini mungkin bullshit, kau pernah hadir di zamannya Yohanes. Kau lihat Yohanes serah terima ilham dari Roh Kudus. Yang mana nih? Di antara itu yang mana? Nggak usah kalau diulang-ulangi bang. Saya sebelum Anda ucapkan, saya udah ngerti, saya udah memahami maksud pertanyaan Anda. Silakan jawab. Jawab. Oke. Jawab. Pertama saya terangkan dulu bahwa Injil Yohanes 1 ayat yang ketiga itu ditulis oleh Yohanes sendiri. Oke. Nah, karena Yohanes yang menulis, maka lagi dijelaskan bahwa segala tulisan termasuk tulisan si Yohanes. Paham ya? Bisa nggak kira-kira Anda terjemahkan apa yang saya ucapkan ini? Bagaimana? Paham nggak? Yang menulis Injil Yohanes 1 ayat 1 ialah Yohanes. Aku nanya apa? Kau jawab apa? Iya, maksud saya akan terangkan dari dasar. Kalau saya nggak terangkan dari dasar, Anda muter-muter di sini terus. Pertanyaanku bukan siapa penulis Yohanes, kitab Yohanes, siapa penulisnya. Bukan itu pertanyaanku, Bunga. Saya udah mengerti, tapi saya dari tadi kau bilang kau mengerti, tapi tidak kau jawab pertanyaanku. Apa yang kau mengerti? Kalau kasih Anda jawaban 7 poin, Anda nggak ngerti, bingung. Saya kasih Anda jawaban 7 poin, Anda bingung. Jadi ternyata saya harus memberikan jawaban dari dasar dulu, supaya Anda bisa mencerna apa yang saya jelaskan selanjutnya. Begitu Bang Dio.
Mohon izin Gurunda, boleh saya masuk Gurunda? Kayaknya Denny Boleh. apa namanya masih jongkoknya terlalu rendah ini. Belum level sama Gurunda. Iya. Lanjut. Iya, Don. Aku mau tanya yang ringan-ringan aja lah. Pertanyaan anak TK boleh sama kamu, Don? Mana yang Don? mau dilanjutkan? Oke, saya tanya kembali kepada materi awal tadi, di awal tadi, oke? Saya tanya dulu sama kamu sebelum masuk ke dalam poin pertanyaan saya, ya. Yang menghapus dosa manusia itu A. Tuhan, B. manusia. Menurut kamu yang mana yang benar, A atau B? Baik. Anda yang bertanya, Anda juga yang memberikan jawaban, lalu Anda suruh saya memilih jawaban yang Anda sebutkan tadi, Ya, kan begitu? saya kasih clue, saya mengasih clue sama kamu dengan pertanyaan saya. Yang menghapus Anda dosa yang manusia, teman. saya kasih clue sama kau. Yang Tidak perlu menghapus Anda kasih dosa, clue, Bang. dengar dulu supaya kau ini paham. Dari tadi guru saya bertanya sama kamu itu udah kayak jaka sembung bawa golok. Paham nggak? Gimana saya nggak? Makanya dengar, orang tanya tuh dengar supaya kamu itu paham dengan pertanyaan. Ini pertanyaan anak TK aja kamu nggak paham dengan pertanyaan saya. Tidak ada pertanyaan. Ya sudah dengar nih pertanyaan saya ulang sekali lagi. Ini pertanyaan saya ulang sekali lagi. Dengarkan ya, volume gedein, suara saya gedein, di telinga kamu tempelin. Yang menghapus dosa manusia, yang mengampuni dosa manusia itu Tuhan atau manusia? Silakan. Baik. Nah, pertanyaanmu ini berdasarkan apa? Nah, ya? kan nggak denger lagi apa pertanyaannya? Segitu pertanyaan anak TK aja kamu ditanya kebingungan. Loh, saya kan ingin mendalami Ya pertanyaan. sudah dijawab pertanyaan saya. Yang menghapus dosa atau mengampuni dosa manusia itu Tuhan atau manusia? Baik. Sesuai dengan saya tanya ke kamu, menurut sepengetahuan kamu yang menghapus dosa manusia itu A. Tuhan, B. manusia. Jawab A atau B. Baik, tenang, santai aja ya. Saya mengerti kok. Anda ini pertanyaannya. Ya sudah dijawab A atau B. Baik. A. Tuhan, B. manusia. Jawaban saya itu tidak bergantung di A atau di B, tetapi Lah ini makanya kalau kita tarik lagi dengan tadi makalah di awal bahwasanya Kristen itu kalau beriman nggak pakai akal, di situ jawabannya. Simple. Karena apa? Memang otakmu itu tidak dipakai. Memang otakmu itu tidak dipakai untuk apa? Untuk mendasari imanmu. Makanya cuma ditanya, sudah saya kasih keluhnya. Pertanyaan saya ini pertanyaannya anak TK. Saya tanya, yang mengampuni dan menghapus dosa manusia itu Tuhan atau manusia? Tinggal dijawab A. Tuhan, B. manusia. Tinggal yang mana yang benar? Itu aja kok repot gitu loh. Ini pertanyaan, bukan minta penjelasan. Setiap kamu pahami dulu. Setiap pertanyaan itu perlu jawaban, bukan penjelasan. Paham kamu? Kalau kamu mau jawaban berdiskusi saya dengan baik, Alkitab. dengar perkataan saya. Bang, Kamu garis bawahi supaya kamu nggak keliling-keliling, nggak botol terus. Nih, saya kasih tahu. Setiap yang namanya perdiskusian itu, pertanyaan itu perlu jawaban, bukan penjelasan. Setelah kamu jawab, silakan dijelaskan kalau memang diminta. Paham? Maka pertanyaan saya itu apa? Jangan kamu jelaskan. Kami perlu jawaban untuk mengedukasi. Itu namanya diskusi. Seukuran kamu melawan guru saya, Ustadz Dio, Profesor Lot, Ustadz Ardiansah, nggak ada levelnya, malu-maluin. Begini Bang Seber, jangan Anda mengira karena Bang Jo ini berprofesi sebagai ustadz seolah-olah dia mengerti Alkitab. Memang dia itu lebih mengerti ketimbang kamu. Kamu yang pertanyaan simpel aja. Dengar perkataan saya. Pertanyaan yang simpel aja. Kamu sebagai manusia, saya manusia nih. Terlepas kamu itu Kristen, terlepas saya Islam, kamu manusia, saya manusia. Saya cuman bertanyanya simpel. Yang menghapus dan
mengampuni dosa manusia itu Tuhan atau manusia? Kamu jangan bawa Kristen dulu deh, saya nggak bawa Islam dulu deh. Saya tanya kamu sebagai manusia, saya sebagai manusia, saya bertanya nih, manusianya Saber dengan manusianya Don't Worry, ini berdiskusi nih. Saya bertanya, bahwasanya yang menghapus dan mengampuni dosa manusia itu A. Tuhan, B. manusia. Ayo jawab. Menurut saya begini, ada yang lucu dengan Anda. Kan? Anda tidak memberikan Itu sebagai salah satu bukti. Kamu ditanya sama saya beberapa kali dengan pertanyaan kelasnya TK, kamu nggak mampu menjawabnya. Teman. Bagaimana kamu mau bisa berdiskusi di sini, mempresentasikan ajaranmu dengan baik dan benar, ketika pertanyaan anak SD aja nggak bisa kamu jawab? Ada yang aneh dengan Anda. Kenapa? Kan malu-maluin, bro. Saya dari tadi diam loh. Lanjut, Oke. Ganti Yang aneh dengan ini Bang aja. Sabar, ya. Sebentar Anda tidak Bang. membolehkan saya memberikan jawaban atas pertanyaan Anda menurut Alkitab. Sebentar, Don't Worry. Jadi Anda harus, jadi Anda memaksa saya harus menerima. Mulai dia kelojotan. Lanjut, Gurunda. Ya, begini aja, kita ganti tema aja lah. Kalau kau tanya tentang Bible ini, mereka pun blow on juga jawabnya. Udah kalian tanya tentang Islam lah, gitulah. Ya, silakan Don't Worry, kamu tanya tentang Islam aja deh. Kamu Biblemu aja itu nggak lulus. Dibilang nggak pakai otak, nggak pakai akal di situ imannya. Marah dia. Giliran ditunjukin buktinya, bingung dia, kelojotan. Udah tanya Islam aja kau. Silakan Don't Worry. Buka mute-mu, nanya Islam aja deh. Kau nanya Islam aja lah. Nah, Bible kau sendiri pun bingung mukanya tak bisa jawab. Coba kurang bagaimana nih Rum Api Jabodetabek? Kamu ketika ditanya nggak tahu dan selalu bingung, ya ambigu. Malah sekarang ini berbalik, kamu tanya tentang Islam. Api Jabodetabek gitu ya, senggol dong. Jangan kamu mengira umat Islam itu maunya bertanya saja, gak mau ditanya. Sekarang kami berikan kesempatan, tanya. Ayo, tentang Islam. Bang Saber, Rocky Gerung aja nggak bisa masuk ke sini. Masya Allah. Gitu. Apalagi kamu jangan samakan Don't Worry, kamu jangan samakan ya Rum Api Jabodetabek ini dengan rum-rum lain. Ya, dengan asuhan Ustadz besar yang sangat besar sekali terganteng di Jabodetabek, Ustadz Dio Pratama. Jangan salah kau. Ganggu Ustadz besar. Ya udah silakan, Bang Don't Worry. Silakan, ayo Don't Worry, jangan ambigu. Abang aja yang bertanya. Bang Don't Worry aja nanya tentang Islam, Bang. Aduh, kasihan kali abang. Udah muntah biar abang dibikin di sini. Aduh, kasihan kali, Bah. Abang aja lah yang nanya, Bang. Silakan abang, Bang Don't Worry. Izin Gurunda, saya sapa dulu. Pak Z, selamat sore. Selamat sore. Baik, Kristen Bang? Gabung ya, Kristen. Baik, ya Denom Bang? Protestan. Protestan, baik abangku. Abang mau bertanya atau mau ditanya? Bertanya ya bebas lah ya. Ya, Cuman silakan. kalau mau Abang bertanya dulu atau gini, kami dulu? Gini nih, kenapa ya kalian percaya Muhammad itu nabi? Karena tertulis dalam Al-Quran. Karena tertulis dalam Al-Quran. Ya bisa aja kan itu ditulis-tulis kan? Bisa aja ditulis-tulis. Ya. Iya. Siapa saksinya? Oke, di mana? Oke, di mana datanya kalau Al-Quran itu ditulis-tulis? Ya kan bisa aja kan? Bisa aja, bisa aja. Iya, semua bisa aja. Bisa aja. Tapi buktikan, Bang. Ucapanmu itu buktikan. Ya, silakan Anda buktikan. Silakan Anda buktikan Al-Quran itu ditulis-tulis. Ya karena kan nggak ketahuan penulisnya siapa gitu kan.
selama saya pelajari tuh Silakan Anda buktikan. Aduh, ini tidak bisa diskusi ini. Buktikan Enggak, saya bertanya loh. bahwasanya Bertanya kok nggak mushaf bisa Al-Quran itu tidak bisa dibuktikan. Buktikan. kenapa kalian menjadikan dia nabi? Latar belakangnya aja. Karena Dia tertulis sebagai- di kitab suci, sebentar. Karena tertulis di kitab suci kami dalam Al-Quran bahwa beliau itu adalah seorang nabi, seorang rasul. Kitab suci kalian berasal dari mana? Dalam Al-Quran lah. Apa sih ini orang? Iya, berasal dari mana itu kitab suci kalian? Berasal dari Allah. Dari mana Anda tahu itu dari Allah? Dari Al-Quran. Siapa? Blow on. Aduh, kalau kalau mau bertanya, Allah itu siapa? tapi dia tuh sok-sok lebih paham, kan lucu. Ya udah gini aja deh, Sudah kalian yang dikasih bertanya. tahu, Kalian yang bertanya. dengar Bang Paji, dengar ya. Di Room Api Jabodetabek, kuatkan literasi Anda mendasar kepada data, baik ketika kalian itu bertanya maupun ditanya. Jangan berdasarkan asumsimu atau asumsi daripada doktrinnya bapak-bapak gereja yang tidak ada tertulis di dalam kitabmu. Paham? Bang Dio, Bang. Bang Dio. Bang Dio Ya, monitor, ya. Bang. Bang. Oke, Bang. Bang, Ya, ya. monitor, Bang. Bang, coba mumpung ada 300 juta. Mumpung ada 300 juta penonton, Bang Dio explain aja tentang Murotibuddin. Iman dan Enggak. ihsan. Nggak perlu itu Kak. Dia nggak ngerti juga dia. Nggak ngerti dia. Kenapa arkanul Gimana? Islam? Kan saya kan Dia nggak ngerti bertanya. Letak kesalahan saya bertanya itu di mana? Kan saya cuma nanya. Iya, coba Letak izin. kesalahannya, oke aku jelaskan. Iya, silakan. Letak silakan. kesalahan Anda itu bertanya, Anda merespon jawaban saya tanpa data. Iya. Tanpa Kalau data. Anda itu Enggak. bertanya, dengar dulu bos. Nih, ini kan kau kan tanya di Oke, mana oke. kesalahannya. Letak kesalahan Anda dalam bertanya, Anda merespon jawaban saya yang menggunakan data dari Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Anda meresponnya dengan cocok logi, dengan akal busuk Anda. Oke. Dari Al-Quran ya Ya. berarti ya. Yes, Al-Quran. Oke, saya tanya lagi ya. Al-Quran ini berasal dari mana? berasal dari Allah. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan kami umat Islam. Dari mana Anda tahu dia Tuhan? Dalam Al-Quran disebutkan. Bagaimana kalau dia bukan Tuhan? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Bagaimana kalau dia bukan Tuhan? Oke, Cuma kalau dia bukan ngaku-ngaku Tuhan, gitu. buktikan kepada kami kalau Allah itu bukan Tuhan kami. Silahkan. Ya, Pakai itu data bukti tadi. pertanyaan. Itu bukti pertanyaan saya. Itu justru Bagaimana kalau dia pertanyaanmu bukan itu Tuhan? berdasar kepada data atau tidak? Karena tertulis di dalam Al-Quran itu adalah Tuhan. Enggak, ini Allah itu soalnya kan Tuhan kita nggak kami. boleh beriman Nah buta. sekarang tunjukkan kepada Sebentar, kami sebentar, Bang Sabar. Kita nggak pertanyaanmu boleh itu. beriman buta. Datanya di Kita nggak mana? boleh Bang asal Sabar. percaya. Sebentar Bang Sabar, sebentar. Lanjut dulu dah. Tunjukkan kepada Apa yang saya. salah? Tunjukkan kepada saya kalau Allah itu bukan Tuhan kami umat Islam. Silahkan. Ya karena Quran ini dia mengaku-ngaku Tuhan gitu kan. Nah, datanya mana? Datanya mana? Sebelumnya sudah Data ada mana? Tuhan, gitu. Data mana Allah itu ngaku-ngaku Tuhan itu di mana datanya? Tidak ada data, cuman pertanyaan dari sanubari aja. Ya, turun. Iya, itu dari hati-hati nurani. Tunjukkan kepada kami Sudah, dia tidak Ya, bisa udah, dia diskusi. bertanya. Ya, tak kasih tahu. Tak kasih tahu kamu ya. Tunjukkan kepada Tak kasih kami tahu ya. semua Mohon izin di saya mana turunkan otaknya Guruda. Paze. Mohon izin Guruda saya turunkan. Karena gini ya, sudah kita kasih clue. Room Api Jabodetabek ya. Kami menerima teman-teman Kristen untuk berdiskusi ya. Kuatkan dengan literasi Anda itu dengan data. Baik itu mau bertanya maupun ketika ditanya. Supaya diskusi ini bisa mengedukasi dan menginspirasi bagi umat. Room Api Jabodetabek yang bonafit. Senggol dong. Cobalah ya Jangan. teman-teman ya. Teman-teman Kristen, teman-teman Muslim, cobalah kalian perhatikan ya. Cobalah kalian perhatikan bagaimana Kristen itu berdiskusi. Kalian lihatlah.
Iya berdiskusi karena ini mengedukasi berdiskusi juga nggak boleh sebentar, congor doang, bos. Enggak, ini bukan masalah data, Bang. Ini masalah. Iya pasti dengan data karena ini mengedukasi. Paham nggak kau sih dengan diskusi nih? Kalau kau tidak paham, nyimak di bawah, dengarkan saja. Cari karena ilmunya itu, kalau supaya memang bisa itu kebenaran, menginspirasi kamu. Kalau memang itu kebenaran, harusnya kalian bisa menjawab itu. Justru karena itu kebenaran, tapi berdasarkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Ketika kamu bertanya, yang mendasar kepada Al-Quran, karena itu kitab suci kami. Kami pun bertanya kepadamu, itu berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible. Karena gini loh, Bang. Karena kan sebentar. Aku ngomong dulu ya. Sebentar, Bang Pazik, kau ngerti nggak diskusi itu apa? Ya silakan terangkan. Oke, aku terangkan ya. Kau pasang telingamu baik-baik. Diskusi itu pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Itu diskusi. Berarti ketika kita berdiskusi, saya sebagai panel diskusi Muslim, Anda sebagai panel diskusi Kristen, kita berdiskusi by data. Ada data tertulis baik di kitab suci kami umat Islam atau di kitab yang kalian anggap suci di Bible kalian. Itu namanya diskusi, Pak. Kalau Bapak di sini ngomong haho, ini bukan tempatnya Bapak. Ya bukan haho. Sebenarnya saya ini kan Islam gitu kan, pengen tahu kebenarannya. Tapi kan itu rasa pertanyaan dari dalam hati gitu. Iya, pertanyaan dasar dalam Kalau hati memang, itu ketika Anda menjawab, ketika Anda menyangkal, Anda mengatakan Allah itu adalah ngaku-ngaku Tuhan, buktikan kepada kami, mana datanya itu? Kau ngomong kayak gitu. Memang nggak ada data. Kau bilang dari hati sanubari. Ngapain kau dicurhat di sini? Ini bukan tempat curhat. Gini kan, latar belakang Muhammad kan dari orang kafir gitu kan, dari pagan gitu kan. Kok bisa dia dipilih jadi nabi, orang tuanya aja? Dari mana kamu taunya itu? Ya gitu kan. Dari pagan mana itu taunya? apa pagan? Sebentar Bang Saber, sebentar. Pagan itu apa pagan? Penyembah dewa-dewa. Pagan Nabi Muhammad pagan bapakmu itu pagan. Penyembah berhala. Di mana Nabi Muhammad itu? Di situ ada diksi yang mengatakan Nabi Muhammad itu penyembah berhala. Ngaco nih. Oke, Bang Dio. Jatan. Bang Dio. Yang berkualitas sedikit ada nggak sih? Ada nggak yang berkualitas? Oh ya pun. Yang naik pun yang longor-longor. Aduh. Ya silakan yuk buat teman-teman Kristen yang ada literasi berdasarkan data ya, bukan cuma asumsi, silakan naik ya. Jadi tolonglah ya supaya bisa mengedukasi, jangan cuma modal congor aja. Bang Dio, setujukah Anda bahwa Injil Yohanes 1 ayat 1 atau Injil Yohanes itu ditulis oleh Yohanes? Kamu mau berdiskusi dengan guru saya ya, yang notabene tingkat keilmuanmu itu masih